Kaisar wanita gagal dalam kesengsaraan dan terpaksa menikahi pengemis tua itu. Tapi yang tidak dia duga adalah, kamu adalah seorang penjelajah waktu yang telah dikurung selama 100.000 tahun. Ketika kamu pertama kali menjelajah waktu, mengaktifkan sandiwara seperti yang diharapkan. Awalnya mengira bisa mencapai puncak kehidupan. Tapi sistem konyol itu malah salah. Orang yang seharusnya menjelajah ke dunia bela diri tingkat tinggi, malah oleh sistem anjing itu dibawa ke dunia kultivasi yang mengerikan ini. Yang lebih parah lagi, sistem tertentu, demi menjaga keselamatanmu, memaksamu dikurung di dunia kecil. 100.000 karena sistem tidak dapat mencocokkan sistem kultivasi dunia abadi. Hanya bisa memaksamu untuk terus berlatih. Pendekar pedang dari dunia bela diri tingkat tinggi. Sekarang, 100.000 tahun telah berlalu. Kamu telah menjadi dewa pedang terkuat dalam sejarah. Tapi kamu juga dari seorang pemuda tampan. Berubah menjadi kakek tua yang jika ditiup angin bisa hancur berantakan. Sekarang, hal pertama yang kamu lakukan setelah keluar gunung adalah mencari sekte kultivasi. Mendapatkan beberapa pil obat. Agar kamu bisa mengembalikan wajah tampanmu yang dulu. Kamu menangis, ibumu menangis. Seekor keledai di sampingmu tiba-tiba berbicara. Dengan mata menyipit penuh kebijaksanaan, dia menatapnya. Kamu sekarang adalah dewa pedang terkuat. Bahkan kultivator pun bisa kamu kalahkan dengan mudah. Menangis seperti ini, tidak malukah? Keledai bermulut tajam ini adalah sistemmu yang menyebalkan. Afu diciptakan khusus untuk menemanimu agar tidak gila. Afu diciptakan khusus untuk menemanimu agar tidak gila. Tapi tidak ada gunanya sama sekali. Aku melempar ibumu. Kamu memukul dengan keras. Langsung membuat mata kebijaksanaan Afu menjadi mata panda. Membuatnya berputar 2,5 kali di udara seperti Thomas. Pilih semua, sialan, orang tua bangka. Tanpa aku, bisakah kamu seperti sekarang? Afu bangkit sambil mengumpat. Mata kebijaksanaannya semakin cerah. Tanpa benda menyebalkanmu itu, aku tidak akan jadi seperti ini. Kamu mengulurkan tangan dan menarik. Lalu menendang si tua bangka itu terbang, kau tunggu saja. Dari kejauhan terdengar raungan marah Afu yang tak menyerah. Namun, ketampananmu tidak bertahan lebih dari 3 detik. Aduh, pinggangku. Kamu memegangi pinggulmu sambil meringis. Tubuh bobrok ini sedikit bergerak saja sudah patah tulang. Kamu akhirnya pulih dengan susah payah. Baru kemudian kamu diam-diam berkata pada dirimu sendiri, ini adalah kota paling makmur di barat. Kemungkinan bertemu dengan kultivator dewa adalah yang terbesar. Begitu masuk kota, aroma langsung menusuk indera spiritual. Kamu baru teringat bahwa kamu sudah ratusan tahun tidak makan makanan manusia. Pelayan. Anggur dan hidangan enak untuk tuan ini. Kamu masuk ke sebuah restoran mewah. Berteriak dengan gagah berani. Pelayan. Melihatmu, orang tua dengan aura 2,8 meter ini. Sedikit terkejut. Kamu menggoyangkan kantung tulang bobrok di pinggangmu. Terdengar suara gemerincing di dalamnya. Kenapa bengong? Jika tuan ini senang, kamu akan dapat bagian. Mendengar itu, pelayan langsung tersenyum lebar dan mengantarmu masuk. Tapi tak disangka, kedatanganmu langsung memicu seluruh restoran. Sial, pengemis dari mana ini? Baunya sangat menyengat. Baru saja diangkat dari lubang kakus. Pelayan, apa ini masih bisa disebut tempat makan? Cepat usir orang tua ini. Mendengar bisikan di sekeliling, kamu mengernyitkan sudut bibirmu dengan gugup. Aura kekerasan yang meledak-ledak muncrat dari tubuh tuamu. Seketika, seluruh restoran hening. Semua orang merasakan dingin di leher mereka. Dan diam patuh. Kenapa tidak bicara lagi? Lanjutkan saja. Kamu meludah dengan keras. Cih, sekumpulan pengecut. Kamu. Dengan angkuh mencari tempat duduk di dekat jendela. Tepat. Melihat 2 wanita bercadar duduk di meja sebelah. Yao Chaolin. Hati gelisahmu kembali bergejolak. Hei, nona kecil. Senyum sedikit untuk tuan ini. Salah satu wanita bergaun kuning itu dengan keras melirikmu. Hehe, tidak menghargaiku, ya? Kalau begitu, aku juga akan tersenyum padamu. Mulutmu menganga, ompong. Tertawa seperti orang dungu. Gadis berbaju kuning memaki pelan. Namun, gadis lain berbaju biru menggelengkan kepala pelan. Mengisyaratkan dia agar tidak ikut campur. Kau malah semakin bersemangat. Pelayan. Sajikan hidangan yang sama dengan kami untuk kedua wanita cantik ini. Bayaranku. Terima kasih, Pak Tua yang baik. Kami saudari akan segera pergi setelah duduk sebentar. Gadis berbaju biru bangkit dan memberi hormat.
berdiri tegak dengan anggun. Kau melambaikan tanganmu, hanya sedikit uang, jangan sungkan. Pelayan, sajikan hidangan. Baik. Pelayan melihat kantung di pinggangmu yang menggembung. Merasa telah bertemu dengan orang kaya sejati. Bergegas pergi dengan gembira. Begitu hidangan disajikan, kau langsung menyantapnya. Makan dengan lahap. Membuat kedua gadis di meja sebelah ternganga. Ya, kenapa tidak makan? Tidak menghargaiku, ya? Mulutmu penuh daging. Berbicara tidak jelas. Penyakit sarafnya kambuh lagi. Kakak senior, apakah Pak Tua ini gila? Gadis berbaju kuning berbisik. Namun, gadis berbaju biru berkata dengan lembut, tidak apa-apa jika tidak mencicipinya. Sudah lama tidak makan makanan dunia fana. Apa? Meskipun tubuhmu sudah tua. Tapi telingamu tajam. Begitu kau mendengar ini. Bahkan makan pun tidak sempat. Langsung melesat ke meja mereka. Kalian adalah kakak peri? Pergi. Gadis berbaju kuning menutup hidungnya dengan jijik. Sementara gadis berbaju biru agak cemas melihat ke atas. Melirik. Tepat pada saat ini. Seorang selebriti pria dengan rambut berminyak dan wajah yang dipoles. Muncul di tangga. Dia terkejut saat mendengar kau memanggil kakak peri. Lalu ekspresinya berubah drastis. Langsung menerobos jendela dan lari. Hei, jangan lari. Kau melihat kakak peri yang sudah di tangan akan terbang. Cepat-cepat mengambil seekor ayam panggang. Menepuk kantung kain di pinggangmu ke meja. Pelayan, uangnya ada di dalam. Sisanya untukmu sebagai hadiah. Begitu kata-kata itu selesai. Kau juga menghilang. Hanya menyisakan pelayan yang dengan gembira membuka kantung kain itu. Lalu ekspresinya berubah dari gembira menjadi bingung. Di dalam kantung itu mana ada perak? Semuanya adalah pil seukuran kelingking. Pada saat yang sama, kau berdiri di jalan menggaruk kepalamu. Sialan, cepat juga larinya. Tangan kirimu memegang ayam panggang. Tangan kananmu mengacungkan jari seperti pedang. Menggores langit dengan ringan. Angin sepau-sepau bertiup. Segera setelah itu, seluruh kota Baidi diguyur hujan gerimis. Hujan ini menembus atap. Jatuh ke setiap orang tetapi tidak membasahi pakaian. Hujan ini adalah saranmu. Para kultivator dari pavilion Mingyue di dalam kediaman penguasa kota. Sedang mendengarkan penguasa kota. Melaporkan detail kasus hilangnya gadis. Salah satu wanita berbaju putih yang melayang-layang. Adalah orang yang tadi berada di lantai atas restoran. Dia bernama Bai Linli. Dia adalah sesepuh pavilion Mingyue. Dia mengulurkan tangannya. Ingin menangkap tetesan hujan yang menembus atap. Air itu berubah menjadi angin sepau-sepau begitu menyentuh kulit. Mata indahnya penuh dengan keterkejutan. Saran yang menakutkan. Dia segera memerintahkan semua orang untuk kembali. Ada kultivator pedang di kota yang tidak bisa kita lawan. Begitu kata-kata itu selesai. Seorang gadis berwajah bulat terburu-buru masuk. Paman guru. Kakak senior Siun dan adik junior Luoluo tidak bisa dihubungi. Hati Bai Linli bergetar. Aku akan mencari mereka. Kalian segera beritahu sekte. Saat ini, kau memejamkan mata merasakan setiap tetesan. Informasi yang dikembalikan dari hujan. Sangat. Dengan cepat mengunci lokasi kedua kakak peri itu. Aura mereka berdua sangat kacau. Sepertinya mereka menghadapi masalah besar. Sialan. Kakak periku yang berani disentuh, kau menjentikan lidahmu. Menggerakkan lengan dan kakimu yang sudah tua. Seluruh tubuhnya melesat keluar seperti peluru meriam. Di depan sebuah rumah besar di sebelah barat kota. Pemuda berwajah pucat dan rambut berminyak itu sedang tersenyum mesum. Melihatku yang terikat seperti Zongzi oleh tali penjerat jiwa. Zhan Xiun dan Zhao Luoluo. Luoluo. Peri dari pavilion Mingyue memang pantas disebut. Pemuda itu mengulurkan tangan untuk menarik cadar Zhan Xiun. Dasar binatang. Zhan Xiun meronta. Mungkin tali itu semakin erat mencekiknya, membuatnya sangat kesakitan. Kakak senior, maafkan aku, Zhao Luoluo menangis. Gadis cantik, jangan menangis. Kakak akan menyayangimu sekarang. Pemuda itu tersenyum mesum dan mengulurkan tangannya ke dada Zhao Luoluo. Pada saat genting, suara tua terdengar di telinganya, oh, cucuku, kau sangat pandai bermain. Wajah tua penuh kerutan. Dengan noda minyak di sudut mulutnya. Muncul dari samping bahunya. Aroma yang menyengat itu hampir membuat pemuda itu pingsan di tempat. Seluruh bulu kuduk pemuda itu berdiri, kepalanya berdengung. Kapan orang tua ini datang ke sisiku? Formasi ini, lumayan. Anak muda, kau punya selera ya? Dia menampar keras pantat pemuda itu. Rasa sakitnya membuat air matanya hampir keluar.
Pemuda itu melompat menjauh sambil berteriak kaget. Baru saat itu dia melihat dengan jelas bahwa kaulah orang tua itu, memegang telapak tanganmu. Dengan ekspresi genit yang penuh kenikmatan. Pantat anak muda ini tidak cukup seksi ya. Rasanya tidak enak. Dia menggigit ayam panggang. Berbicara dengan tidak jelas, ayam panggang putih tidak. Siapa kau? Berani-beraninya kau merusak perbuatan baik Bai Guijiao? Pemuda itu berteriak dengan suara serak. Namun, matanya melirik ke sana kemari. Bersiap untuk kabur. Dia memutar bola matanya. Anjing bodoh. Sementara kau sibuk mengunyah ayam panggang. Pemuda itu tiba-tiba melompati tembok halaman. Orang tua sialan, tunggu saja. Sebelum dia selesai mengucapkan kata-kata kasarnya. Sebuah tulang ayam melesat dengan suara siulan yang membelah udara. Langsung mengenai entah kemana. Pemuda itu hanya merasakan sakit yang menusuk di pahanya. Ketika dia menunduk melihat, sebuah lubang darah muncul, menembus dari depan ke belakang. Yang lebih mengerikan adalah, energi pedang yang tajam mengiris-iris luka itu dengan gila-gilaan. Membuatnya kesakitan setengah mati. Dia terjatuh dari tembok. Aku paling benci orang memanggilku orang tua sialan. Dia tersenyum sambil membuang tulang ayam itu. Berbalik ke arah dua wanita cantik yang terikat. Zhan Xiun dan Zhao Luoluo sudah melihatmu. Menggosok tangan dengan ekspresi menyeringai. Kakak peri, jangan takut. Jawab dua pertanyaanku. Aku akan segera melepaskan kalian. Zhan Xiun menahan rasa sakit dan mengangguk. Guru. Pemuda di tanah itu berguling-guling kesakitan. Berteriak histeris. Berisik. Kau menjentikan jarimu. Sebuah energi pedang menyegel mulutnya. Hal ini membuat Zhan Xiun terkejut. Dia terkejut menyadari bahwa tidak ada sedikit pun fluktuasi energi sejati di tubuhmu. Seorang manusia biasa menginjak-injak seorang kultivator. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Pertanyaan pertama, apakah kalian kultivator? Zhan Xiun mengangguk dengan canggung. Hahaha. Kau sangat bersemangat hingga hampir mati di tempat. Surga membantuku. Pertanyaan kedua, apakah kalian punya pil yang bisa membuat orang kembali muda? Zhan Xiun menghela napas lega. Paviliun Mingyue kami memiliki pil permajaan. Hanya saja. Teman baik. Aku ingin menjadikanmu teman baik. Kau bahkan belum selesai berbicara. Sudah meraih tangan kecilnya, gemetar karena kegembiraan. Gemetar saking gembiranya. Sentuhan berminyak itu membuat Zhan Xiun hampir memuntahkan makan malamnya. Dia mengerahkan dua jari dan menggesek tali penjerat jiwa. Dengan suara bang, artefak itu putus. Mulai hari ini, kau adalah teman baikku, Lu Fen. Siapapun yang berani mengganggumu, akan kuambil ususnya dan kugantung sampai mati. Dia menepuk bahu Zhan Xiun. Dengan sikap seolah-olah kita adalah saudara sejati. Tadi, cucu ini yang mengganggumu, kan? Dia mengulurkan tangan. Menarik pemuda yang tergeletak di tanah mendekat. Hari ini kakek akan menunjukkan padamu. Apa artinya mencekik seseorang dengan ususnya? Sambil berbicara, tanganmu bergerak ke perut pemuda itu. Orang tua, tolong berbelas kasihan. Zhan Xiun menjadi pucat pasi. Cepat menahanmu, ada apa? Matamu yang keruh penuh keraguan. Dia mungkin terkait dengan kasus hilangnya gadis-gadis di Bai Dicheng. Kita harus membiarkannya hidup. Kamu mengangguk. Zhan Xiun baru saja menghela napas lega. Detik berikutnya, darah menyembur seperti anak panah. Kamu mengayunkan tangan dan pisau. Langsung membelah perut pemuda itu. Hehe, apa hubungannya denganku? Hei, bajingan kecil, payah tapi sombong. Kamu menyeka darah di tanganmu. Lalu memasang senyum ramah lagi. Oh ya? Kalian bilang ada mayat di bawah halaman ini? Sini, aku akan menunjukkannya padamu. Sambil berbicara, kamu memasukkan kedua tanganmu ke tanah. Dengan kekuatan besar, terdengar suara gemuruh disertai guncangan bumi. Sebidang tanah besar utuh diangkat paksa olehmu. Lalu dilempar jauh seperti melempar cakram. Di bawah tanah, sebuah lubang besar muncul. Bau amis darah yang kuat dan bau busuk menyeruak. Bagaikan neraka dunia. Di tengah lubang ada kolam darah besar. Di tepi kolam terukir banyak rune aneh. Seorang lelaki tua seperti mumi duduk di dalam kolam. Dan di dinding gua, tergantung rapat mayat-mayat gadis yang mengering. Ada lebih dari 100. Dasar binatang. Zhan Xiun dan Zhao Luoluo melihat pemandangan ini. Benar-benar hancur. Menangis dan berlari menuju lelaki tua di kolam darah. Lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya. Darah di kolam berubah menjadi raksasa. Menghantam Zhan Xiun dengan keras hingga terpental.
Aduh, hati-hati. Kamu dengan lembut. Menangkap Zhan Xiun yang muntah darah dengan stabil. Lelaki tua di kolam darah perlahan berdiri. Tubuhnya yang kurus. Bahkan menjadi berisi dengan kecepatan yang terlihat jelas. Dalam sekejap mata, dia menjadi seorang pria kekar berusia 30-an. Dia disebut lelaki tua hantu putih. Orang-orang dari pavilion Mingyue memang suka ikut campur. Tiba-tiba seberkas cahaya melesat turun dari langit. Bai Lingling muncul di depan kalian. Paman guru. Xiun menangis keras. Lelaki tua hantu putih. Dasar binatang tua. Bai Lingling dipenuhi amarah. Lelaki tua hantu putih tidak peduli sama sekali. Bahkan balik mengancam, di mana muridku? Serahkan dia. Aku akan segera pergi. Jika tidak, Bai Dicheng ini akan menjadi kuburanku. Siapa sangka, sialan. Ada sesuatu yang bagus. Sebuah suara terkejut. Memecah suasana tegang. Kamu melihat lelaki tua hantu putih kembali muda. Air liurmu hampir menetes. Dengan suara, plung, kamu langsung melompat ke kolam darah. Semua orang terperangah. Kamu menggelepar di kolam darah untuk waktu yang lama. Menyadari itu tidak berguna sama sekali. Tiba-tiba kamu marah. Menunjuk lelaki tua hantu putih dan memaki, "Hei! Rambut acak-acakan, bagaimana kau bisa jadi muda lagi? Cepat ajari aku." Orang tua, siapa yang kau sebut rambut acak-acakan? Wajah lelaki tua hantu putih menjadi muram. Kamu mencibir, kau. Tadi ada bajingan kecil yang karena tidak menghormati orang tua. Dicekik sampai mati olehku dengan ususnya sendiri. Matinya sangat mengenaskan. Oh ya, sebelum mati dia terus memanggil, guru. Mungkin itu muridmu, ya? Hehehe. Lelaki tua hantu putih gemetar marah. Tapi dia melihat tidak ada sumber energi di tubuhmu. Mengira kamu hanya seorang lelaki tua biasa. Dia mencibir, orang tua, minta maaflah. Aku akan meninggalkan tubuhmu utuh. Dasar bajingan kecil. Bagaimana kamu bisa menahan amarahmu? Kamu melompat dari kolam darah dan menerjangnya. Namun, terdengar suara, kerak, yang renyah. Pinggangmu terkilir lagi. Kamu jatuh terjerembab ke tanah. Aduh, pinggang tuaku. Orang tua, apakah kau datang untuk melucu? Lelaki tua hantu putih mencibir dan mengeluarkan sebuah panji pemanggil arwah. Seketika, angin dingin menderu di dalam gua. Bayangan hantu bertebaran. Aduh, nenek moyangku. Segera setelah itu, Afu turun dari langit. Afu, aku akan mati. Kau benar-benar korban sialan. Afu menggerutu sambil menempatkanmu di punggungnya. Sudah kubilang agar kau bersikap rendah hati. Dasar orang gila tua, siapa yang kau sebut orang gila tua? Kau dengan marah meninju kepala keledainya 2 kali. Langsung meledakkan kepala keledai itu. Anehnya, kepala keledai itu segera tumbuh kembali. Cukup. Orang tua hantu Kai tidak tahan lagi. Terjemahan besar abu. Kepala-kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya menyerbumu dari segala arah. Dasar jalang, kau memang minta dipukul. Kau mencabut pedang kayu. Di pantat keledai, serang untukku. Afu, yang seharusnya bisa membunuh, tidak bergerak sama sekali. Kau ini dewa pedang sialan. Bisakah kau berhenti memikirkan tulang dan daging? Tidak ada pilihan, kau hanya bisa turun dari punggung keledai sendiri. Memegang pinggangmu, kau gemetar berjalan menuju orang tua hantu putih. Kepala-kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkanmu. Mencabik-cabik tubuhmu. Tapi anehnya, lapisan energi pedang samar muncul di tubuhmu. Kepala-kepala hantu itu sama sekali tidak bisa melukaimu sedikit pun. Kau terus maju di tengah 10.000 hantu. Bergerak selangkah demi selangkah menuju orang tua hantu putih. Apa yang kau lihat? Belum pernah melihat pria tampan? Kau perlahan mengangkat pedang kayu. Ruang di sekitarnya langsung terdistorsi dan membeku. Pelak kau menampar wajah orang tua hantu 100 dengan satu pedang. Setelah menggunakan energi pedang, ruang kembali normal. Gigi orang tua hantu 100 bercampur darah dan kayu berhamburan. Seluruh tubuhnya tertancap di dinding gua seperti peluru. Dia merangkak keluar dari gua. Aku masih perkasa. Bagaimana bisa kembali muda? Katakan, dan aku akan memberimu tubuh yang utuh. Kau mengangkat pedang kayu dan bertanya dengan dingin. Bai Lingling baru sadar saat itu. Menjelaskan, senior. Itu adalah seni jahatnya. Menggunakan esensi darah gadis muda untuk menutrisi tubuh yang terkikis oleh iblis. Hanya untuk mengembalikan penampilan aslinya. Bukan kembali muda. Apa? Kau tertegun. Kemudian seluruh tubuhmu gemetar karena marah. Sialan. Aku dipermainkan oleh bajingan ini. Kau sangat marah. Di bawah amarah, kau mengayunkan pedang. Energi pedang hitam berbentuk bulan sabit muncul entah dari mana.
menelan semua cahaya dan suara. Orang tua hantu putih sangat ketakutan. Dia ingin melarikan diri tetapi menyadari tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa melihat energi pedang yang cepat itu. Memotong tubuhnya menjadi dua. Darah mengering. Mati tanpa suara. Plak suara nyaring. Menarik Bai Lingling dan kedua orang lainnya yang tertegun kembali ke kenyataan. San Xiun hanya merasakan pantatnya panas dan perih. Menoleh, dia melihatmu memegang telapak tangan. Dengan ekspresi penuh kenikmatan. Dia terkejut dan marah. Tapi melihat dua mayat orang tua hantu 100. Dan berkata dengan suara yang indah, "Terima kasih, senior, atas bantuanmu." Bai Lingling membungkuk dalam-dalam, "Jangan sungkan. Pil peremajaan. Setelah selesai, berikan pilnya padaku." Bai Lingling tampak kesulitan menjelaskan bahwa pil peremajaan adalah pil kelas atas. Saat ini tidak ada produk jadi di pavilion. Membutuhkan waktu untuk disuling. Jangan terlalu lama saja. Jika memungkinkan, bisakah kami mengundang senior untuk tinggal di pavilion bulan cerah kami untuk sementara waktu? Bai Lingling mengundangmu. Kau bertanya dengan wajah tak tahu malu, termasuk makan dan tempat tinggal? Aku tidak punya uang. Tentu saja, dengan senang hati. Mulai sekarang, semua orang di pavilion bulan cerah adalah teman baikku. Begitulah, kau mengikuti orang-orang dari pavilion bulan cerah. Memulai perjalanan menuju pegunungan Laobu. Dan pavilion bulan cerah, sekte yang hanya menerima murid perempuan ini. Karena kedatanganmu. Pertengkaran sengit sedang terjadi di aula pertemuan. Tidak mungkin. Pavilion bulan cerah tidak akan pernah mengizinkan pria tinggal. Seorang ketua tamu bernama Zheng Xiao berteriak pada Bai Lingling. Bai Lingling tidak menunjukkan kelemahan. Ini adalah urusan internal pavilion bulan cerah. Bukan urusanmu sebagai tamu untuk ikut campur. Bai Lingling, kau siapa? Di kursi utama aula, duduk seorang wanita cantik berpakaian kerja. Peringkat kedua di daftar, pemimpin pavilion bulan cerah, Nangong Chusui. Dia menopang dagunya. Melihat drama ini dengan penuh minat. Senyum main-main muncul di sudut bibirnya. Kau orang seperti apa? Nangong Chusui berbicara perlahan. Tapi seorang yang bisa dengan satu pedang. Membunuh pedang sulaman Pak Tua 100 hantu dalam sekejap. Itu benar-benar menggugah hati, bukan? Zhao Xiao mencibir. Gerakan Elder Bai Gui sangat misterius. 3 sekte teratas telah mengejarnya selama 100 tahun tetapi tidak pernah menangkapnya. Hanya dengan beberapa kata dari Bai Lingling, dia bilang dia sudah mati. Itu terlalu terburu-buru, bukan? Ada benarnya. Nangong Chusui mengganti tangan yang menopangnya. Dia menatap Bai Lingling. Elder Bai, apakah Anda punya bukti? Bai Linlin mengangguk. Dia langsung dari cincin penyimpanannya. Mengeluarkan mayat Elder Bai Gui. Yang terbelah dua. Brak. Mayat itu jatuh ke lantai. Kondisi kematiannya yang tragis membuat Zhao Xiao mundur beberapa langkah. Wajahnya memucat. Kenapa? Takut? Elder Zhao harus melihatnya dengan jelas. Agar Anda tidak bilang saya bicara omong kosong lagi. Bai Linlin mengejek tanpa ampun. Zhao Xiao menggertakkan giginya karena marah. Nangong Chusui juga terkejut. Dia melihatnya dengan jelas. Selain luka fatal itu, tidak ada luka lain di tubuh Elder Bai Gui. Tidak ada luka lain lagi. Ini berarti dia dibunuh seketika dengan satu panah. Saat dia tidak bisa melawan sama sekali. Kekuatan di bawah peringkat 6 pasti tidak bisa melakukannya. Nangong Chusui langsung mengambil keputusan. Nada suaranya juga menjadi dingin. Elder Zhao, ada lagi yang ingin Anda katakan? Zhao Xiao melihat kedua tamu lainnya untuk meminta bantuan. Namun, kedua orang itu langsung memalingkan muka. Berpura-pura melihat pemandangan. Nangong Chusui segera bangkit. Di mana orang tua yang Anda sebutkan itu? Mari kita pergi menyambutnya bersama. Di sisi lain, suster muda Feng Xiun sedang merawat senior Lu. Bai Linlin buru-buru mengikuti. Saat keluar, dia tidak lupa menatap Zhao Xiao. Dengan tatapan meremehkan. Gadis kecil itu membuatku marah sampai mati. Zhao Xiao menghentakkan kakinya karena marah. Tapi dia tetap mengikuti. Dia ingin melihat dewa macam apa yang bisa membunuh Elder Bai Gui seketika dengan satu pedang. Pada saat yang sama, halaman kecil Yi Feng sangat ramai. Gadis-gadis, dengarkan aku. Wanita tidak boleh hanya merawat wajah mereka. Bentuk tubuh adalah yang paling penting. Lu dikelilingi oleh sekelompok gadis yang berisik. Dia dengan bersemangat memberi petunjuk. Lihat, gadis kecil bernama Xiao Xiao ini, pantatnya tidak cukup bagus. Tidak bisa menarik XP orang tertentu. Dan Xiaoling ini, sedikit bungkuk.
mempengaruhi keindahan keseluruhan. Hari ini, aku, kakek, sedang senang. Aku akan mengajarkan kalian satu set seni bela diri unik, teknik yoga agung. Kalian semua harus belajar dengan baik. Sejak Xiao Luo menyebarkan kisah tentang Lu yang mengamuk, para murid Yi Feng tidak pernah tenang. Meskipun pada awalnya mereka sedikit kecewa melihat Lu yang seperti orang tua usang. Agak kecewa. Tetapi karena mulutnya yang cerewet, dalam waktu singkat, dia sudah akrab dengan sekelompok gadis kecil ini. Saat itu, Zhan Xiun masuk membawa baskom berisi pakaian yang sudah dicuci. Dia berteriak keras, pemimpin pavilion datang. Cepat lari. Begitu suaranya jatuh, gadis-gadis yang tadi mengerumuni Lu langsung kabur semua. Hanya meninggalkan aroma harum. Senior Lu, kami akan kembali nanti untuk belajar yoga dari Anda. Lu menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma gadis-gadis itu dengan wajah mabuk. Benar-benar membuat hati dan pikiran senang, ya. Tanpa diduga, Lu dengan penampilan mesumnya ini tepat terlihat oleh Nangong Chusui dan rombongannya yang baru saja masuk halaman. Melihatnya tepat, Zhao Ziao melihat tingkah Lu ini, keberaniannya kembali membesar. Dia langsung mencibir, Bai Lingling. Inikah orang yang kau undang? Kucing dan anjing manapun bisa masuk pavilion Mingyueku? Aku tidak merasakan sedikit pun fluktuasi energi sejati darinya. Jadi aku yakin dia hanyalah orang biasa. Lu mengabaikannya? Karena matanya sudah terpaku erat pada Nangong Chusui. Swos! Lu, tanpa memedulikan tubuh tuanya, berlari seperti angin ke hadapan Nangong Chusui. Mata tuanya yang keruh membelalak lebar. Keindahan yang sangat agung dan mulia. Nona, Anda memiliki aura seorang ratu. Cantik, benar-benar cantik sekali. Nangong Chusui tersenyum tipis. Apa maksudnya? Terima kasih atas pujian senior. Gadis kecil ini adalah Nangong Chusui, pemimpin pavilion Mingyue. Bagus, bagus, bagus. Kalau aku lebih muda 100.000 tahun, aku pasti akan mengejarmu dan mendapatkanmu. Kau memukul dada dan menghentakkan kaki, semakin tidak puas dengan tubuhmu yang rusak ini. Kata ingin makan daging angsa. Tidak melihat bagaimana dirimu itu. Zhao Ziao tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela lagi. Orang ini sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Biarkan semua orang di dunia tahu. Pavilion Mingyue kita menemukan seorang cabul sebagai tamu terhormat. Masih mau atau tidak? Siapa kau, sialan? Kau menatapnya dengan mata tidak sabar. Aku berbicara dengan pemimpin pavilion kalian, kenapa kau menyela? Apa kau tidak punya sopan santun? Bai Linlin di samping langsung tertawa terbahak-bahak. Melihat wajah Zhao Ziao yang memerah seperti hati babi. Benar-benar merasa sangat nyaman. Chusui, jika kau berani membiarkannya tinggal, aku akan meninggalkan pavilion Mingyue. Zhao Ziao mengancam dengan marah. Siapa sangka Nangong Chusui bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dengan tenang berkata, baiklah. Pergi ke puncak Kyushui, ambil Feng Lu bulan ini lalu pergi. Suasana seketika menjadi sangat canggung. Bagaimana mungkin Zhao Ziao rela pergi? Berdiri di tempat, mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Aku juga demi kebaikanmu. Bagaimana jika cabul ini membuat skandal di pavilion? Dasar wanita sialan. Kau sangat marah. Wanita ini, 3 kalimat tidak bisa lepas dari menjelek-jelekanmu, ya? Kau langsung menamparnya. Jelas dan nyaring. Semua orang terkejut dengan tamparan sederhana ini. Terpaku. Zhao Ziao setidaknya adalah ahli seni bela diri. Bagaimana bisa dia ditampar? Kau memberinya muka, ya? Dasar nenek tua, aku menyuruhmu pergi. Apa kau tidak dengar? Kau mengusapnya di pakaianmu dengan jijik. Dasar tua bangka, kau berani memukulku? Zhao Ziao seperti kucing yang ekornya terinjak. Seketika marah besar. Satu demi satu, tua bangka. Jika hari ini aku tidak memukulmu sampai keluar kotoranmu, berarti kau buang air besar dengan bersih. Kau menyingsingkan lengan baju, siap bertarung. Tapi kau tidak akan pernah menyangka. Baru melangkah 1 langkah, pinggang tuamu berbunyi kerak dengan jelas. HMPH. Kau jatuh tergeletak di tanah, memegangi pinggangmu. Meringis kesakitan. Penampilan yang menyedihkan ini semakin membuat Zhao Ziao yakin bahwa kau hanyalah penipu. Adapun tamparan tadi, dia hanya menganggapnya sebagai kesalahannya sendiri. Orang tua bangka, jalan saja tidak bisa tegak. Masih ingin masuk pavilion Mingyue? Dia mencibir, mengerahkan seluruh energi spiritualnya. Menampar wajahmu dengan sekuat tenaga. Ternyata dia berniat membunuh. Hati Nangong Chusui juga tenggelam. Apakah dia salah menilai?
Kau selalu seperti ini, sialan? Melihat tamparan yang datang ke arahmu. Kemarahan muncul dari hati. Kebencian menguasai keberanian. Beraninya kau? Aku akan membunuhmu. Kau langsung mengarang nama jurus. Tangan kananmu menekan keras ke tanah. Kerak! Suara seperti kaca pecah terdengar di udara. Tamparan Zhao Ziao berhenti di samping wajahmu. Tidak bisa maju sedikit pun lagi. Dia menunduk ketakutan. Hanya melihat panah es tak berwarna. Entah kapan menembus pelindung tubuhnya. Menembus jantungnya dengan tepat dari belakang. Bang! Dia jatuh dengan keras. Sampai mati pun dia tidak mengerti dari mana pedang ini berasal. Kau menggunakan pedang kayu untuk menopang tanah, perlahan bangkit. Melihat mayat di tanah, kau memutar mata dengan keras. Lemah dan bodoh. Siapa yang memberimu keberanian, sialan? Liang Jingru mengumpat. Hei! Kau menendang mayat itu dan tidak lupa meludahinya. Wajah Nangong Chusue pucat pasi. Zhao Ziao sudah mati. Kakaknya adalah tetua gerbang Tianlong. Sekarang masalahnya besar. Gadis kecil, jangan khawatir. Kau melihat kekhawatirannya. Menepuk dadamu, orang ini aku yang bunuh. Jika ada apa-apa, aku yang tanggung. Jangan cemberut begitu. Tersenyumlah untukku. Nangong Chusue dengan cepat menenangkan diri. Mengatur orang untuk mengurus mayat. Dan berjanji akan memberikan 2 kali lipat kemarahan kepada 2 tamu terhormat lainnya. Setelah semua orang pergi, dia maju untuk membantu. Dengan sengaja atau tidak sengaja, menarik lenganmu. Mengarahkannya ke dadanya yang berisi. Senior, mari kita diskusikan masalah pembuatan pil Huanyan. Dia sudah bertekad. Bagaimanapun caranya, dia harus menahanmu di sini. Merasa kelembutan di lenganmu. Kau menarik tanganmu dengan lembut. Tidak perlu menyia-nyiakan dirimu seperti ini. Kau melambaikan tangan, kebetulan akhir-akhir ini aku tidak ada kerjaan. Aku akan tinggal di sini. Pemandangannya indah. Dan ada begitu banyak gadis kecil yang manis. Sangat cocok untuk pensiun. Nangong Chusue tertegun. Kemudian matanya memerah. Air mata tak terkendali berputar di dalamnya. Orang tua yang cerewet ini. Dia mendapatkan rasa hormat yang sudah lama hilang. Terima kasih, bisiknya pelan. Dia maju lagi untuk membantu. Kali ini tanpa gerakan kecil yang tidak perlu. Afu, kemarilah pijat punggung kakek. Kau berbaring di kursi malas, berteriak ke arah atap. Memang pantas. Orang tua sialan itu tidak tahu tulangnya rapuh. Afu melompat turun sambil menggerutu. Dasar bajingan, sehari tidak dipukuli kulitmu gatal, ya? Nangong Chusue berdiri di samping. Melihatmu berdebat dengan keledai itu. Mulai melaporkan dengan cemas tentang pil Huanyan. Pil Huanyan adalah pil tingkat tinggi. Sebagian besar bahannya sudah ada di klan. Tapi ada 2 bahan, bunga es misterius dan mata Phoenix darah. Kita harus pergi ke alam rahasia Maple Leaf untuk menemukannya. Alam rahasia? Kau menendang Afu terbang, lalu tertarik. Ya. Tapi alam rahasia memiliki batasan. Kultivator di atas alam keempat tidak bisa masuk. Nangong Chusue berkata dengan canggung. Dan dalam beberapa hari, alam rahasia akan terbuka. Sekali dalam 100 tahun? Apa urusannya denganku? Kau tertawa sinis. Aku bukan kultivator. Apa yang harus aku khawatirkan? Nangong. Chusue benar-benar tercengang. Kau malas menjelaskan. Melambaikan tangan dan berkata, nanti panggil saja aku, itu sudah cukup. Bagaimana gajiku kalau aku tinggal di tempat kalian? Hati Nangong Chusue langsung naik ke tenggorokannya. Takut kau akan meminta terlalu banyak. Kau mengambil kuas dan menulis banyak hal, lalu menyerahkannya padanya. Dia mengambilnya dengan gugup. Begitu melihatnya, matanya yang indah semakin membelalak. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Yang tertulis di kertas bukanlah harta surgawi. Melainkan kayu bakar, beras, minyak, garam, kecap, cuka, dan teh. Senior, Anda benar-benar hanya menginginkan ini? Persyaratannya tidak rendah. Kau mengerutkan bibir. Daging harus yang terbaik. Sayuran harus segar. Cabai harus sangat pedas. Cepat pergi beli. Malam ini aku mau makan hotpot. Setelah Nangong Chusue pergi. Afu, yang ditendang terbang ribuan mil olehmu. Kembali dengan marah. Kalau berani bicara sepatah kata pun. Akan kupukuli kau sampai babak belur. Kau menyerang duluan. Afu langsung lemas. Tapi matanya yang cerdas berputar. Lalu mendekat dengan licik, hehe. Tuan tampan. Mari kita diskusikan sesuatu. Bagaimana cara meretas dao surgawi dunia ini? Dan mengaktifkan Chiat MU lagi? Kau tertarik?
Coba ceritakan. Sederhana, kau bertanggung jawab untuk menarik perhatian. Semakin besar semakin baik, misalnya menghancurkan beberapa ratus kota. Membuat benua Tianyuan berlumuran darah. Menarik seluruh perhatian Dao Surgawi. Lalu aku akan mengambil kesempatan untuk menyerang dari belakang dan meretasnya. Afu berkata dengan bangga. Bagaimana? Rencana ini sempurna, kan? Kau terdiam sejenak. Tiba-tiba bangkit dan menekan Afu. Bang bang bang. Sialan, apa kau pikir aku ini iblis pembunuh? 10 menit kemudian, kau menendang Afu yang wajahnya sudah babak belur lagi. Dengan suasana hati yang senang, kau mulai berjemur di bawah sinar matahari. Beberapa hari kemudian, cuaca di Tianshui Fengyan tidak menentu. Nangong Chusui memilih 20 murid elit. Bersiap agar kau memimpin mereka bersama-sama. Menjelajahi alam rahasia Maple Leaf. Senior sudah datang. Semua murid menjulurkan leher mereka. Ingin melihat siapa sebenarnya tamu pria langka 1000 tahun ini. Siapa sebenarnya dewa ini? Ternyata kau membawa sesuatu di punggungmu. Berjalan miring ke aula seperti kepiting. Kenapa dia orang tua bangka? SST, pelankan suaramu. Katanya dia punya temperamen yang buruk. Masih anak-anak. Tiba-tiba, sebuah nama yang jelas terdengar. Seekor burung besar hijau kebiruan sebesar gunung kecil. Tian Xingkue malah turun dari langit. Senior. Itu adalah Tian Xingkue, binatang spiritual penangkap dari pavilion kami. Bai Lingling memperkenalkan. Kau melihat paha Tian Xingkue yang gemuk itu. Menyeka air liur, burung yang bagus. Cukup gemuk, pasti enak untuk hotpot. Begitu kata-kata itu jatuh. Dengan satu sentuhan ujung kaki. Langsung mendarat di atas kepala Tian Xingkue. Tian Xingkue memiliki temperamen yang mudah marah. Baru saja akan mengamuk dan menghempaskanmu. Kau dengan santai berkata, hewan berbulu pipih. Jika otakmu ini berani bergerak sedikit saja. Malam ini aku akan makan otak rebus panci besi. Tidak percaya? Coba bergerak sedikit. Aura dingin seketika menyelimuti Tian Xingkue. Seluruh tubuh burung itu membeku. Tidak berani bergerak sedikit pun. Semua orang terkejut. Kapan burung yang menjengkelkan itu pernah begitu patuh? Berangkat. Tian Xingkue membawamu melesat ke langit. Kepalanya kaku seperti batu. Tak disangka, belum jauh terbang. Sebuah cahaya besar membawa. Angin kencang berdesir lewat dari samping. Hampir membuat Tian Xingkue terbalik. Kualitas macam apa ini? Kau bergumam, orang tua bangka. Kau berubah, Afu muncul entah dari mana. Melihatmu dengan tatapan seperti monster. Sesuai temperamenmu yang dulu. Sekarang cahaya itu pasti sudah hancur berkeping-keping. Pergi. Kau menendangnya ke bawah. Menyebabkan gadis-gadis itu menjerit. Yang lebih aneh adalah cahaya itu malah kembali. Langsung menghalangi jalanmu. Cahaya itu menghilang. Itu adalah ikan besar bersayap. Di atasnya penuh dengan begonia. Ikan hijau itu orang-orang dari gerbang 10.000 kehidupan. Wajah Bai Lingling menjadi gelap. Seorang pria parubaya bernama Qian Shouyu. Berbicara dengan nada sinis, oh. Bukankah ini penatua Bai dari pavilion bulan terang? Kalian para wanita juga pantas pergi ke rahasia Dao Maple? Orang-orang di belakangnya langsung tertawa terbahak-bahak. Qian Shouyu menunjukmu dan tertawa semakin sombong. Pavilion bulan terang kalian benar-benar tidak pilih-pilih makanan. Bahkan memelihara orang tua bangka yang hampir mati. Kata-kata itu sangat kejam. Murid-murid pavilion bulan terang marah sampai mata mereka merah. Kau bajingan kecil sialan, suka tertawa ya? Kau tanpa peringatan mengangkat iblis tua itu. Kali ini dia tidak terjatuh. Dalam sekejap, kau muncul di depan Qian Shouyu. Dia sangat ketakutan. Baru saja akan melawan. Sebuah tangan tua yang kering. Sudah meremukkan rahang bawahnya. Kemudian, tanganmu yang lain menusuk ke dalam mulutnya. Mengait sudut mulutnya dan merobeknya dengan keras. Setengah wajahnya langsung terobek. Darah menyembur deras. Berbicara itu untuk berkomunikasi. Bukan untuk menyemburkan kotoran dari mulutmu. Setengah lainnya juga kau robek. Qian Shouyu mengeluarkan jeritan mengerikan yang tidak seperti manusia. Seluruh meridiannya telah dihancurkan oleh energi pedangmu. Kau mengangkat rambutnya. Memutar mulutnya yang busuk ke arahnya. Murid-murid yang ketakutan itu tertawa. Kenapa tidak tertawa lagi? Sekumpulan sampah. Kau menyeringai senang. Lemah dan suka mencari masalah. Bagaimana serangga seperti kalian bisa hidup sampai hari ini? Murid-murid gerbang 10.000 kehidupan ketakutan setengah mati. Berbalik dan lari. Suka lari ya? Kalau begitu lari lebih cepat. Kau melambaikan tangan dengan ringan. Darah yang menyembur dari ikan besar.
secara aneh berkumpul menjadi bola darah. Kau menunjuk ke depan seperti anak panah. Seketika bola darah meledak. Berubah menjadi puluhan pedang berwarna darah. Dengan desingan yang menusuk telinga. Mengejar murid-murid yang melarikan diri itu. Pada saat yang sama, murid-murid gerbang 10.000 kehidupan yang berhasil melarikan diri baru saja menghela napas lega. Segera menyampaikan berita itu kembali ke sekte. Namun, jimat komunikasi padam. Mereka merasakan sesuatu datang dari udara. Getaran halus. Belum sempat mereka bereaksi. Pedang panjang berwarna merah darah itu menembus dada orang itu. Segera setelah itu, jeritan silih berganti. 38 elit gerbang Wan Shou yang menuju ke alam rahasia. Tidak ada yang lolos. Langsung musnah. Kamu membawa sepotong daging ikan hai tangking yang paling empuk. Dengan gembira kembali ke Tianxing. Namun, kepalamu seolah baru pulang dari bekerja di ladang. Gadis-gadis kecil itu sudah ketakutan oleh metode kejammu. Sampai kamu menyalakan panci. Barulah mereka tersadar. Wajah Bai Linlin pucat pasi. Dia tahu bahwa musim panas ini telah menyinggung senior. Sekarang masalahnya besar. Dia berkata dengan suara menangis, langit bisa runtuh, bagaimana ini? Kamu, seolah tidak terjadi apa-apa. Tersenyum dan mengambil sepotong daging ikan. Kakekmu ada di sini, langit tidak akan runtuh. Daging ikan ini sangat empuk. Tidak datang? Masalah sudah terjadi. Bai Lingling menggertakkan gigi dan menyerah. Xiao-Xiao. Kamu bawa orang untuk mengurus mayat ikan besar itu. Seluruh tubuhnya adalah harta karun, jangan disia-siakan. Yang tidak disangka adalah gadis-gadis yang tadi gemetar ketakutan, begitu mendengar ini. Seketika berubah dari ketakutan menjadi kegembiraan. Mereka berteriak-teriak dan berlari ke bawah. Mata mereka penuh bintang kecil saat melihatmu. Begitulah. Di dunia di mana hanya gerbang Wan Shou yang terluka. Kalian makan hotpot ikan yang mewah. Keesokan paginya, kalian akhirnya tiba di Longying. Sudah ada ribuan orang berkumpul di sini. Lebih dari 30 sekte besar dan kecil. Ramai seperti pasar sayur. Munculnya pavilion Mingyu segera menimbulkan keributan besar. Bagaimanapun, sudah 1000 tahun tidak datang. Tentu saja, alasan utamanya adalah kalian, sekelompok gadis cantik, sungguh memanjakan mata. Lihat, itu Bai Lingling dari pavilion Mingyu. Sayang sekali. Kudengar mereka adalah taman belakang sekte Zheng Yuan. Bukankah pavilion Mingyu tidak menerima pria? Lalu, ada apa dengan lelaki tua itu? Apakah itu dia? Tatapan orang banyak segera terfokus padamu yang berjalan. Dengan tangan di belakang punggung, seperti seorang paman besar. Sial, Bai Linlin bahkan memberi hormat kepada lelaki tua itu. Dia tidak memiliki fluktuasi energi sejati. Seorang manusia biasa membawa ayah biasa untuk menembus alam rahasia? Operasi gila macam apa ini? Pada saat ini, seorang pria kekar berbadan tinggi. Dengan wajah penuh daging dan zirah hitam. Datang dengan aura yang sangat menekan. Penatua Bai, lama tidak bertemu. Bai Linlin melihat orang yang datang. Hatinya langsung tenggelam ke dasar. Yang datang bukanlah orang lain. Melainkan kakak kandung Zhao Xiao. Penatua penegak hukum gerbang Tianlong, Xiao Wuji. Penatua Zhao, Bai Linlin memaksakan diri untuk menjawab. Yao Yao, kenapa akhir-akhir ini tidak menghubungiku? Zhao Wuji bertanya dengan santai. Penatua Zhao, akhir-akhir ini dia mendapatkan pencerahan. Dan sedang berkultivasi tertutup, Bai Linlin berbohong. Xiao Wuji mengangguk. Dan tidak curiga. Hanya saja sebelum pergi, dia mengingatkan dengan baik. Masuk ke alam rahasia, lihat-lihat saja. Jangan berebut harta karun surga dan bumi. Kekuatan tempur pavilion Mingyu kalian terlalu lemah. Kata-kata ini hampir membuat Bai Linlin terluka parah. Malam itu, Bai Linlin memanggil semua murid untuk rapat. Kali ini, Xiao-Xiao akan memimpin tim. Kalian tidak perlu merebut banyak harta karun. Cukup keluar dengan selamat. Dia menatap seorang gadis yang cerdas dan lincah. Gadis itu bernama Lin Xiao-Xiao. Dia sangat berani. Menepuk dadanya yang kecil dan menjamin, Guru, jangan khawatir. Saya jamin akan membawa kembali semua saudari dengan selamat. Kemudian, Bai Linlin dengan malu-malu menatapmu, senior. Apakah ada yang ingin Anda pesankan? Kamu baru saja selesai makan hotpot dan bersendawa kenyang. Dengan santai menjentikan jari. Swos, belasan energi pedang transparan langsung terbang keluar. Menempel pada setiap gadis. Setiap orang mendapatkan satu energi pedang yang bisa menyelamatkan nyawa sekali. Begitu masuk alam rahasia, temukan aku dan kalian akan aman. Keesokan harinya, alam rahasia terbuka. Di tepi tebing mulut naga,
Sebuah titik hitam muncul di udara. Dengan cepat membesar menjadi sebuah lorong. Orang-orang dari berbagai sekte mulai masuk secara berurutan. Kalian antre di paling belakang. Kamu melihat antrean yang panjang. Dengan sedikit tidak sabar, kamu berkata pada udara. Kapan keledai bodoh ini akan selesai antre? Tebas saja penghalang rusak ini, bukankah sudah selesai? Sosok Afu tiba-tiba muncul dari kabut. Hampir saja memuntahkan darah. Kakak, kamu pikun ya? Kamu melupakan semua jurus pedang pemutus penghalang yang pernah kamu pelajari. Hei, siapa yang kamu sebut pikun? Kamu menendang Afu hingga terpental. Akhirnya giliranmu tiba. Lin Xiao yang berada di depan baru saja akan melangkah ke lorong. Tiba-tiba seorang wanita cantik mengulurkan tangan dan menghentikannya. Bai Lin, pikirkan baik-baik. Bagaimana jika semua bibit unggul ini mati di dalam sana? Paviliun Mingyue kalian tidak akan memiliki penerus. Wanita ini bernama Bai Lidie. Dulu dia adalah pengkhianat Paviliun Mingyue. Sekarang dia adalah tetua gerbang Haisa. Hari ini dia datang sengaja untuk mencari masalah dan mengulur waktu. Bai Lin gemetar karena marah. Langsung menyerang. Namun, pedang terbang merah yang dikeluarkan Bai Lidie dengan mudah mengikatnya. Bagaimana? Pedang terbang yang didapat dengan menukar teknik Paviliun Mingyue kalian. Apakah nyaman digunakan? Bai Lidie tertawa dengan bangga. Bai Lin kehilangan akal sehat karena marah. Bahkan ingin menghadapi pedang terbang secara langsung. Pada saat genting itu, suaramu yang malas terdengar. Biarkan aku melihat. Pemandangan aneh terjadi. Pedang terbang yang melesat lurus ke tenggorokan Bai Lin itu tiba-tiba berbelok tajam. Terbang dengan patuh ke hadapanmu. Seperti anak kecil yang melihat ibunya. Berputar-putar riang di sampingmu. Semua orang terkejut. Pedang terbang orang lain berkhianat di medan perang. Dasar tua bangka. Kembalikan pedang terbangku. Bai Lidie menjadi gila. Menerkammu. Tak disangka, pedang kecil merah itu otomatis melindungi. Berbalik dan menabrak Bai Lidie. Langsung membuatnya terpental. Sangat lemah? Kamu memutar bola mata. Menunjuk ke Bai. Lin Li berkata pada pedang kecil, aku memberimu tugas. Lindungi gadis kecil ini baik-baik. Setelah aku keluar, aku akan membalasmu. Setelah selesai bicara. Melangkah ke lorong. Tanpa halangan apapun. Orang-orang melihat punggungmu dan benar-benar bingung. Di balik lorong adalah padang rumput tak berujung. Kamu tidak senang. Meminta Afu untuk mencocokkan dunia kecil ini. Seketika, sebuah peta detail muncul di benakmu. Tidak hanya menandai lokasi semua harta karun langit dan bumi, tetapi juga pergerakan semua orang secara real time. Sialan, kenapa semuanya titik merah? Bagaimana aku tahu yang mana gadis kecil itu? Kamu mengumpat. Menendang Afu hingga tak berdaya. Kemudian kamu menemukan titik kumpul di peta. Arah lembah salju terbang. Berjalan santai ke sana. Tidak lama kemudian, kamu menemukan mayat-mayat kering dengan kematian yang aneh. Seluruh darahnya terkuras habis. Mereka adalah orang-orang dari gerbang Haisa. Kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Khawatir para gadis itu dalam masalah. Segera berhenti berjalan-jalan. Seluruh dirimu berubah menjadi meteor dan melesat menuju salju terbang. Begitu tiba di pintu masuk lembah salju terbang, kamu bertemu dengan Lin Xiao yang sangat beruntung. Langsung berteleportasi ke sini. Dia memberitahumu. Murid-murid perempuan lainnya juga menemukan mayat yang darahnya terkuras habis. Tanpa banyak bicara, kamu mengumpulkan lebih dari 20 pedang air dari udara kosong. Meminta Lin Xiao untuk berdiri di salah satu pedang dan menunjukkan arah. 700 li ke timur, pegangan yang kuat. Jika jatuh sampai mati, aku tidak bertanggung jawab. Pedang air berubah menjadi cahaya dan tiba dalam sekejap. Di bawah, seorang murid Paviliun Mingyue sedang dikejar oleh beberapa murid gerbang naga langit. Serahkan rumput pengacau hati. Maka kami tidak akan membunuhmu. Belum selesai bicara. Dengan suara puk, sebuah pedang air langsung menembus mulut orang yang berbicara itu. Tidak ada waktu untuk mengoceh dengan kalian. Kamu melambaikan tanganmu dengan lembut. Inspirasi pedang air yang tersisa. Seketika menusuk yang lain hingga menjadi sarang lebah. Selanjutnya, kamu bertanya dengan tenang. Wajah kecil Lin Xiao pucat pasi karena ketakutan. Dengan gemetar menunjuk ke suatu arah. Baru saja tiba di tempat itu. Kalian melihat lebih dari 10 orang di bawah. Termasuk seorang murid Paviliun Mingyue. Sedang dikejar oleh sesuatu. Dan berlari sekuat tenaga. Tiba-tiba, tanah di depan mereka tiba-tiba terangkat dengan banyak pecahan batu. Menembak ke arah mereka seperti peluru.
Melihat. Gadis kecil dari paviliun Mingyue itu akan tertimpa. Kamu mengayunkan tangan kananmu ke bawah. Belasan pedang air melesat ke bawah. Menancap ke tanah yang bergejolak. Seketika membentuk formasi aneh. Menekan kerusuhan itu secara paksa. Kamu melihat formasi di bawah. Dengan wajah bingung, sejak kapan aku belajar hal ini? Ini disebut formasi penggetar langit, kamu sudah lupa. Pikun, Afu lagi-lagi membuat masalah. Omong kosong. Kamu memukulnya dari langit. Anehnya. Tanah tiba-tiba terbelah membentuk mulut besar berdarah. Dan menelan Afu yang jatuh itu. Lin Xiao pergi menyambut para penyintas. Sementara kamu sendiri mendarat di tanah. Ingin melihat makhluk aneh apa itu. Saat ini, para penyintas lainnya melihat penyelamat. Dan segera mengepung Lin Xiao. Dengan berani mencari koneksi dan memohon bantuanmu. Tepat pada saat ini. Suara seorang wanita yang sinis terdengar, terus lari. Kenapa tidak lari lagi? Seorang wanita muda dengan jubah merah darah. Dan tubuh yang seksi berjalan perlahan. Pelindung hantu putih, Zhenren Hongye. Seseorang berseru kaget. Konon wanita ini adalah kultivator tingkat 6. Bagaimana dia bisa masuk? Semua orang ketakutan hingga lemas kakinya. Pada saat kritis. Seorang pemuda dari sekte Tianlong. Maju dan berbicara dengan benar. Iblis. Bagaimana mungkin sekte Tianlong kami takut padamu? Zhenren Hongye tersenyum sinis. Sekte Tianlong itu, yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Omong kosong. Sekte Tianlong kami selalu menjunjung keadilan. Pemuda itu membentak. Tetapi matanya diam-diam melirik rekan-rekannya di sampingnya. Penuh dengan isyarat, aku paling suka tulang yang keras. Zhenren Hongye tersenyum manis dan mengangkat tangan gioknya. Ujung jarinya mengumpulkan cahaya dingin bintang. Kalau begitu, kamu yang pertama. Tepat pada saat ini. Pemuda berhati baja itu tiba-tiba menyerang. Namun, targetnya bukanlah Zhenren Hongye. Melainkan Lin Xiao di sampingnya. Dua murid lainnya. Dari sekte Tianlong bergerak bersamaan. Lin Xiao fokus sepenuhnya menjaga diri dari Zhenren Hongye. Sama sekali tidak menyangka orang di sampingnya akan menyerang dari belakang. Dua suara bang-bang, dia terpukul dan terlempar ke belakang. Jatuh tepat di depan Zhenren Hongye. Memuntahkan seteguk darah segar. Dasar binatang tak tahu malu. Dua murid paviliun Mingyue lainnya mengutuk dengan marah. Namun, pemuda itu mencibir, Lin Xiao. Karena kamu tidak mau membiarkan orang tua itu membantu. Terpaksa kamu yang menderita. Jelas, trik merugikan orang lain demi keuntungan diri sendiri ini dikuasai dengan sempurna. Ini untuk memaksamu bertindak. Lihatlah, ini yang kalian sebut teman sejati. Zhenren Hongye menatap Lin Xiao yang keras kepala. Dan mencibir. Gadis kecil, kamu terlalu naif. Di dunia ini, hanya yang memiliki kekuatan besar. Yang berhak berbicara tentang kebenaran. Begitu kata-kata itu jatuh. Semua orang belum sempat bereaksi. Zhenren Hongye justru melewati Lin Xiao. Dan menyerbu ke arah yang lain. Bagus. Semua orang ketakutan dan berlarian panik. Baru berlari 2 langkah. Tiba-tiba tanah dalam radius beberapa mil terangkat dengan keras. Seekor monster berbentuk bola daging raksasa. Monster. Dengan mulut besar yang menempati separuh tubuhnya. Muncul dari bawah tanah. Lu Shang, siapa yang menyuruhmu keluar? Zhenren Hongye berdiri dan membentak. Binatang raksasa ini adalah hewan peliharaannya, Beast Kosong. Namun, Beast Kosong sama sekali tidak memedulikannya. Melihat lebih dekat. Wajah Zhenren Hongye berubah drastis. Karena tubuh besar binatang Kongming. Ternyata diangkat dengan satu tangan. Siapa lagi orang itu kalau bukan kamu? Kamu yang sudah tua ini. Kekuatanmu bisa memindahkan gunung dan mengisi laut. Lagi pula, dia meminum susu pil kekuatan 100.000 tahun. Bang, pada saat yang sama. 20 lebih pedang air yang masih melayang di udara. Tiba-tiba menyerang. Meluncur dengan cepat. Semua orang kecuali 3 orang dari paviliun Mingyue. Terpaku di tanah. Bahkan pendeta Hongye tertusuk pedang air. Terpaku di tanah, tidak bisa bergerak. Kultivasinya langsung hancur. Senior. Lin Xiao melihatnya dan hampir menangis. Jangan menangis. Lihat, kakek akan menyembelih babi untukmu. Dia dengan senang hati. Melempar binatang Kongming ke udara. Pedang kita terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Langsung memotongnya menjadi serpihan daging di seluruh langit. Orang tua, tolong berbelas kasihan. Pemuda yang merencanakan Lin Xiao itu tertusuk pahanya. Menjerit kesakitan seperti serigala. Hei, satu perahu denganmu? Pantas? Kamu memutar mata.
Detik berikutnya, pedang ki di tubuh pemuda itu meledak. Mengubah seluruh tubuhnya menjadi bubur darah. Aroma darah segar. Kamu menarik napas dalam-dalam. Dengan wajah terpukau. Penampilan yang menyimpang ini membuat orang-orang yang tersisa hampir mengencingi celana mereka. Kamu berjalan santai ke depan pendeta Hongye yang sekarat. Mengulurkan tangan tua yang kering dan mengangkat dagunya. Hei, gadis cantik. Pupil pendeta Hongye melebar, tak berdaya melawan. Hanya 2 baris air mata bening yang mengalir dari sudut matanya. Kamu dengan jijik mengusap tanganmu di bajunya. Tanganku memang agak kotor. Tapi tidak sampai jijik seperti ini, kan? Aku selalu melakukan sesuatu tanpa memikirkan musuh. Hanya membalas dendam. Kamu sangat. Dengan perhatian mencabut pedang air yang menusuk perutnya. Dan menarik kembali pedang ki yang telah masuk ke tubuhnya. Kamu tidak membunuh gadis itu tadi. Aku juga akan melepaskanmu. Tak disangka, pendeta Hongye tersenyum tenang. Bunuh saja aku. Meridian hancur, menjadi manusia biasa. Dia lebih memilih mati. Hei, permintaan aneh macam apa ini? Kamu langsung mencengkeram pergelangan tangannya dan mulai memeriksa tubuhnya. Pergi. Teriaknya histeris. Sialan, tidak tahu menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Kamu memukul hidungnya dengan kepalan tangan. Langsung membuatnya lidahnya keluh. Kamu sambil memegang pergelangan tangannya, menggerutu. Tubuhnya. Kulitnya terawat dengan baik. Dada ini, pantat ini. Tepat saat pendeta Hongye merasa jijik sampai ingin mati. Sebuah pedang ki yang lembut tiba-tiba masuk ke tubuhnya dari telapak tanganmu. Secara ajaib memperbaiki meridiannya yang hancur. Bahkan memperkuatnya cukup banyak. Pendeta Hongye terkejut tak terkira. Namun kamu melihat tanganmu dengan penuh pemikiran. Bergumam pada diri sendiri, sudah kubilang. Aku bisa membunuh orang, tentu saja aku juga bisa menyelamatkan orang. Saat ini, Afu muncul lagi. Pedang ki-nya sudah mencapai tingkat dewa. Menguasai hidup dan mati. Sangat mudah, hanya saja kamu pikun. Tidak ingat, kan? Jika kamu tidak bicara, tidak ada yang mengira kamu bisu. Kamu membalas dengan tamparan yang membuatnya pingsan. Suasana hatimu langsung membaik. Kamu melambaikan tangan, pedang air yang menahan orang lain. Tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Setelah jeritan, dunia menjadi sunyi. Sebelum pergi, pendeta Hongye memanggilmu. Ada apa? Kamu meliriknya, apa kamu terpikat pada kecantikanku? Ingin menyerahkan dirimu padaku? Pendeta Hongye hampir memuntahkan darah tua. Tersenyum canggung. Berkata dengan serius, senior. Anda sebaiknya segera meninggalkan wilayah rahasia Fengye. Kamu memanggilku lagi untuk melakukan sesuatu? Kamu membalas dengan tamparan lagi. Membuatnya setengah mati. Lalu kamu pergi dengan 3 gadis kecil itu. Waktu berikutnya. Kamu mencari murid-murid pavilion Mingyue di seluruh dunia. Akhirnya, semua orang berkumpul sebelum gelap. Lin Xiaoxiao menambahkan. Bumbu pada cerita mendebarkan siang hari. Menggambarkanmu sebagai dewa perang tak terkalahkan yang menghancurkan segalanya. Sekelompok gadis muda yang mendengarnya langsung berbinar. Namun, suasana santai itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, gelombang aneh menyapu seluruh alam rahasia. Malam begitu pekat hingga tak bisa diuraikan. Udara dipenuhi bau busuk yang menyesakan. Suara senior Lin Xiaoxiao bergetar. Ada. Begitu berdiri, ujung jarinya menyala dengan cahaya putih. Seketika mengusir kegelapan dan ketakutan. Membentuk perisai untuk melindungi semua gadis. Berisik sekali. Kamu memutar lehermu dengan sedikit gugup. Mata penuh kekejaman. Kalian tetap di sini, jangan berkeliaran. Aku akan membereskan benda berisik itu. Setelah berbicara, kamu melesat ke langit seperti peluru. Bagian utara alam rahasia. Dataran tinggi bintang pemakaman. Pemimpin sekte hantu putih, Wu Sheng, memimpin puluhan pengikutnya. Mendirikan formasi darah besar. Pemimpin, pelindung Hongye hilang kontak. Jangan pedulikan dia, jangan goyah. Selama kita berhasil membangkitkan Suegu, maka benua Tianyuan ini akan. Tidak ada yang berani menjadi musuh sekte 100 santuku. Saat darah dalam jumlah besar mengalir ke formasi. Cahaya merah yang membumbung tinggi mewarnai langit menjadi merah darah. Segera setelah itu, Wu Sheng mengeluarkan perintah kematian. Sebuah pedang kecil hitam terbang keluar. Membantai semua pengikut yang ada di sana kecuali dia dan Hongye. Hampir semua terbunuh. Menggunakan darah dan jiwa mereka yang paling segar. Menyelesaikan jebakan terakhir. Boom! Ledakan yang menggetarkan mata. Sebuah tangan kering seperti zombie muncul dari semak-semak. Segera setelah itu, iblis tua berusia 10.000 tahun itu yang pernah membuat seluruh benua Tianyuan
Banjir darah. Telah bangkit. Begitu dia keluar, dia langsung menghancurkan seorang pelindung dengan tangan kosong. Dengan rakus menghisap darah. Tahun berapa sekarang? Dia bertanya dengan suara serak. Untuk leluhur, tahun Tianyuan 138. Pupil mata leluhur darah yang abu-abu gelap tiba-tiba menyusut. Sepertinya ada seorang jenius luar biasa yang muncul. Kemudian tatapannya jatuh pada Taois Hongye. Menjulurkan lidah merah darahnya dan menjilat bibirnya. Bagus. Pesona alami, dan masih perawan. Malam ini kau akan melayaniku. Taois Hongye tidak berdaya untuk melawan. Dalam keputusasaan, dia mengeluarkan pisau gila. Menancapkannya ke leher leluhur darah. Leluhur darah kesakitan. Dia menginjak dan mematahkan kakinya tetapi tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia berkata kepada Wu Sheng, budak top ini kuberikan padamu. Dapatkan dia, lalu bunuh dia. Perjuangan melintas di mata Wu Sheng. Akhirnya ditelan oleh kegilaan. Berjalan menuju Taois Hongye. Taois Hongye memandang langit malam yang gelap dan tiba-tiba tertawa. Karena dia melihat seberkas cahaya putih yang familiar. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Dia tertawa sangat gembira. Di sini ada seseorang yang bisa membuat energi pedang malu. Bermainnya cukup liar. Sebuah suara tua dan menggoda. Terdengar aneh di telinga Wu Sheng dan leluhur darah. Kamu muncul tidak jauh dari mereka. Tatapanku langsung melewati kedua pria itu. Dengan erat menatap Taois Hongye yang pakaiannya robek di tanah. Telanjang bulat. Mimisan langsung menyembur keluar. Gadis cantik bisa bermain seperti ini? Kumohon, jangan melihat. Taois Hongye malu dan marah. Air mata mengalir deras. Kamu mengangkat bahu dan menggerakkan jari. Sebuah energi pedang hitam melesat keluar, membentuk di tubuhnya. Sebuah baju zirah yang pas di tubuh. Gerakan ini membuat pupil leluhur darah menyusut. Siapa kau? Dia bertanya dengan dingin. Aku ayahmu. Kamu menyeka mimisanmu. Dengan mata tajam menatapnya. Tadi itu kalian yang membuat keributan besar? Tidak membiarkan orang tidur? Leluhur darah mencibir. Tanpa peringatan, sebuah tentakel darah muncul dari bawah kakimu. Tentakel berwarna darah. Menyerang secara diam-diam. Namun, begitu tentakel itu menyentuhmu, ia terpotong menjadi bubuk oleh energi pedang tak terlihat. Kamu merogoh pinggangmu. Tertegun. Pada saat kritis. Kamu menyadari bahwa pedang kayu rusakmu tertinggal. Mana pedangmu? Leluhur darah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Seluruh tubuhnya memancarkan aura darah yang mengerikan. Bersiap untuk memberimu serangan mematikan. Kamu dengan lembut mengucapkan satu kata. Kemudian semangatmu merosot dan tanganmu terkulai. Aduh. Lupakan, menghadapi pecundang sepertimu tidak akan berhasil. Orang bodoh tidak bisa lari dari malapetaka. Darah pejabat mengubur langit. Leluhur darah benar-benar marah oleh kesombonganmu. Cahaya darah raksasa turun dari langit. Meliputimu sepenuhnya. Boom, sedetik kemudian. Cahaya darah meledak dengan dahsyat. Gelombang kejut yang mengerikan meratakan area 10 li. Ketika kabut darah menghilang. Kamu masih berdiri di tempat yang sama, utuh. Pecundang tetaplah pecundang. Banyak suara, sedikit kekuatan. Seketika kamu muncul di depan leluhur darah. Begitu cepat sehingga dia bahkan tidak sempat bereaksi. Kamu mencengkeram lehernya. Sret, separuh lehernya kamu robek paksa. Energi pedang mengalir masuk. Dengan gila-gilaan menghancurkan vitalitasnya. Kamu memberinya pelajaran bahwa orang harus memiliki kualitas. Lalu tidak lagi meliriknya. Tak lama kemudian, leluhur darah tumbang. Mati tak bernyawa. Tapi yang tak terduga adalah kamu hanya keren tidak lebih dari 3 detik. Lau Yao berbunyi kaca lagi. Ah, sial, kamu langsung terduduk di tanah karena kesakitan. Realis Hongye melihatnya dengan mata terbelalak. Dia merangkak dengan susah payah dan bertanya dengan hormat, Senior. Anda mau kemana? Saya akan mengantar Anda. Gadis cantik, baik hati. Kamu menunjuk arah. Sebelum pergi, Realis Hongye melirik dengan jijik pada Wu Sheng yang berlutut di tanah. Dan gemetar ketakutan. Dia sama sekali tidak memedulikannya. Seolah-olah dia adalah udara. Tapi yang tidak disangka siapapun adalah setelah kalian pergi. Setetes esensi darah leluhur darah muncul dari bawah tanah. Menyatu dengan tubuh Wu Sheng. Hehehe, Wu Sheng perlahan bangkit. Matanya berubah menjadi abu-abu gelap seperti orang mati. Dia mengambil beberapa tetes mimisan yang kamu tinggalkan tadi. Melihat ke arah kepergianmu. Dan tertawa sinis, orang tua. Kita akan bertemu lagi. Aduh, Lau Yaoku. Kamu berteriak di atas tikar seolah-olah sedang disembelih. Lin.
Xiao Xiao segera mengatur beberapa gadis kecil untuk memijatmu. Sementara dia sendiri memimpin orang-orang berjaga-jaga dengan tegang. Realist Hongye, iblis wanita. Kamu tidak diterima di sini. Cepat pergi. Lin Xiao Xiao menggembungkan pipinya. Berpura-pura garang. Tapi kamu tidak akan pernah menyangka. Penampilannya ini di mata realist Hongye benar-benar seperti sedang menggemaskan. Adik kecil, kamu tidak menghargai kebaikan saya yang tidak membunuhmu tadi. Malah begitu galak. Realist Hongye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Mata indahnya berputar-putar. Mulai membuat rencana kecil. Bagaimana kalau aku bergabung dengan Mingyue GMU? Aku adalah kultivator alam 6. Apa? Lin Xiao Xiao terkejut. Iblis wanita ini ingin bergabung dengan Mingyue Ge? Bukankah ini lelucon? Realist Hongye tersenyum dan mulai membuat daftar setelah itu. Apa itu berubah total? Menyembunyikan identitas. Apa arti kultivator alam 6 bagi Mingyue Ge? Lin Xiao Xiao sebenarnya sedikit tergoda. Tapi dia tetap keras kepala. Aku tidak bisa memutuskan. Tidak masalah, aku akan ikut dengan kalian kembali. Biarkan Nangong Chusue yang memutuskan. Realist Hongye tersenyum lebih bahagia. Lin Xiao Xiao berpikir, ada kamu di sini. Iblis wanita ini juga tidak akan bisa membuat masalah. Lalu dia setuju. Tapi menambahkan satu syarat, tidak boleh mendekati senior. Lihatlah gayamu yang genit itu. Matamu hampir menempel pada senior. Tidak masalah. Realist Hongye setuju dengan cepat. Kemudian menatap senior. Bisakah kamu melepaskan baju zirah energi pedang ini? Aku ingin ganti baju. Kamu baru saja pulih. Mengambil jentikan jari ringan. Seret, hitam. Baju zirah hitam langsung menghilang. Tubuh sempurna yang tanpa celah itu terpapar di depan semua orang. Cih! Tidak tahu malu. Lin Xiao Xiao memerah dan meludah. Dia bergumam, kenapa punyamu sebesar itu? Namun, dia diam-diam melirik 2 kali lagi dengan sedikit keengganan. Saat ini, kamu merasakan hidungmu panas. Senior, kenapa Anda mimisan? Panas dalam, panas dalam. Hehe, 2 hari berikutnya. Kamu membawa sekelompok gadis kecil. Menyapu seluruh alam rahasia daun maple. Bisa dibilang panen besar. Bahkan bahan obat untuk membuat pil permajaan wajah sudah berdaun merah. Sang master juga berhasil berbaur dengan kelompok gadis-gadis ini. Dari mulutnya, kalian juga kurang lebih memahami seluk-beluk kebangkitan leluhur darah. Pada hari keempat, kalian dengan gembira bersiap meninggalkan alam rahasia. Namun, di Longzuya sudah terjadi ketegangan yang memuncak. Sekolah Wansho hampir mengerahkan seluruh kekuatannya. Dipimpin oleh Tetua Agung Wang Yueming dari 6 Jin. Mengepung pintu keluar alam rahasia. Hingga tidak ada celah. Tujuannya adalah menangkap pelakunya. Bai Linlin menghadapi Wang Yueming dan bersikeras tidak mengakuinya. Sambil mencibir, dia langsung menggunakan senjata pamungkas Jinghua Shuiwei. Di hadapan puluhan tetua sekte. Mulai merekonstruksi TKP. Melihat adegan di cermin air. Wajah Bai Linlin pucat pasi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lari dari malapetaka. Ketika cermin air memutar adegan di mana kamu dengan kejam menyiksa dan membunuh murid sekolah Wansho. Semua orang yang hadir menarik napas dingin. Mereka semua menuduh pavilion Mingyue kejam dan menyesatkan. Menuntut kalian membayar hutang darah dengan darah. Menghadapi bukti yang tak terbantahkan. Bai Linlin tidak bisa membantah. Dia berdiri dengan tenang. Menahan tekanan besar dari Wang Yueming. Sambil mencibir, dia melirik kerumunan, sekolah Wansho mencari masalah sendiri. Mencari mati sendiri, kalian tidak melihatnya? Benar, kalian semua buta. Kemudian dia menatap Wang Yueming. Dengan tatapan tegas, masalah ini akan kutanggung sendiri, Bai Linlin. Aku bersedia mati untuk menebus dosa. Dan menambahkan nyawa 20 murid di alam rahasia. Masalah ini selesai. Dia hanya ingin menggunakan nyawanya untuk mengulur waktu. Menunggumu keluar untuk menyelesaikan masalah. Wang Yueming tergerak. Mengangguk. Bai Linlin mengeluarkan belati, memejamkan mata, dan mengarahkannya ke jantungnya. Di saat kritis, jantungnya pada saat genting. Sebuah suara tua dan serak terdengar. Bunga bisa mekar lagi. Tetapi manusia tidak bisa kembali muda. Seketika, ruang seolah membeku. Kamu berjalan dengan tangan di belakang punggung. Perlahan keluar dari lorong alam rahasia. Berjalan ke hadapan Bai Linlin. Berjongkok dan dengan lembut mengambil belati dari tangannya. Dengan lembut menyeka air matanya. Gadis kecil, jangan menangis lagi. Kakek akan mencarikan keadilan untukmu. Bai Linlin tidak bisa menahan diri lagi dan menangis terseduh-seduh.
Kamu perlahan bangkit. Tatapan malasmu seketika menjadi tajam seperti panah. Menyapu pandangan ke semua orang yang hadir. Tidak peduli benar atau salah. Kita hanya bicara tentang dendam. Kamu menatap Wang Yueming dan menjentikan jari dengan ringan. Sebuah pedang hitam yang nyaris tak terlihat. Yang aneh adalah Wang Yueming menatapmu dengan ngeri. Ingin bertanya sesuatu tetapi tidak pernah bisa mengatakannya. Seketika, titik merah muncul di dahinya. Kemudian meledak menjadi mawar merah darah yang mempesona. Tanpa perbaikan, dia mati begitu saja tanpa alasan yang jelas. Ketakutan besar seketika menyelimuti semua orang. Kamu memejamkan mata. Seolah mengenang ingatan yang terkubur. Pintu perlahan terbuka sedikit. Sebilah pedang panjang hitam bernama pembunuh kehidupan sedang berada di dalamnya. Mengambang dengan tenang. Kamu mengulurkan tanganmu. Panah hitam itu dengan gembira terbang ke tanganmu. Gelombang energi pedang hitam yang penuh kekejaman melesat ke langit. Niat pedang penghancur langit. Dari mulutmu, kamu mengucapkan nama itu. Energi pedang yang memenuhi langit berubah menjadi pedang-pedang kecil hitam yang tak terhitung jumlahnya. Menyapu dari segala arah. Seketika seluruh lembah. Selain Bai Linlin, semua kehidupan musnah. Bagaimana, gadis kecil? Apakah keadilan yang kakek berikan memuaskanmu? Kamu membantu Bai Linlin yang masih tertegun berdiri. Bertanya sambil tersenyum. Setelah kembali ke paviliun Mingyue. Semuanya tampak kembali normal. Master Hong Ye telah mengubah penampilannya. Menjadi tamu kehormatan baru paviliun Mingyue. Lan Gongchu juga mengirim orang untuk membuat pil permajaan wajah di Baihua. Pil permajaan wajah. Hari itu, kamu berbaring di halaman berjemur di bawah sinar matahari. Afu jarang sekali tidak dipukuli. Sedang menganalisis sistem kekuatan dunia ini kepadamu. 3 alam tertinggi adalah dewa hingga level 3. Hingga alam dewa, alam kehancuran. Dari 2 pedang hidup dan mati milikmu, terlihat bahwa kekuatanmu seharusnya berada di tingkat tertinggi alam pemusnah. Bukankah begitu? Aku sudah tak terkalahkan di dunia, apalagi yang mau dibicarakan? Kamu dengan tidak sabar memutar bola mata. Afu panik, kamu benar-benar tak terkalahkan di dunia manusia. Tapi di atas sana masih ada pencatatan. Kamu sudah membunuh begitu banyak orang. Kurasa jika kamu menyerang 1 atau 2 kali lagi, kamu akan menarik petir penghancur dewa. Mendengar itu, tanganmu gatal lagi. Afu buru-buru mengalihkan pembicaraan, hehe. Kamu juga tahu aku adalah sistem yang punya misi, kan? Sekarang telah diaktifkan misi epik, pemusnahan total Youkuan. Yang harus kamu lakukan adalah menyegel mata air Youkuan. Dan menghentikan invasi alam iblis. Hanya bicara misi tanpa hadiah? Kamu mencengkeram lehernya. Ada apa? Hadiahnya adalah masuk ke kuil perunggu sekali. Kuil perunggu? Apa itu? Itu adalah tempat yang mencatat rahasia pamungkas. Mungkin berhubungan dengan tanah yang hilang. Kamu tertarik dan menerima misi itu. Ding. Saat ini, Dungeon, pemusnahan Youkuan, diaktifkan. Rute 1, bergabung dengan Master untuk menyegel Youkuan. Hadiah, masuk ke kuil perunggu selama 1 jam. Atau gelar, yang mulia. Rute 2, musnahkan semua makhluk hidup. Hadiah, masuk ke kuil perunggu selama 1 jam. Atau gelar, Raja Iblis Agung. Beberapa hari yang tenang berlalu. Orang-orang dari sekte Zhengyuan datang. Sialnya, mereka kebetulan bertemu denganmu yang sedang bersiap pergi ke gunung kecil terdekat untuk melihat wanita cantik. Kamu, yang menjaga suasana hati tetap senang, berada di paviliun Mingyue. Selain kamu, bahkan nyamuk pun harus betina. Kamu menunggangi Afu. Dengan santai menghentikan 3 tamu tak diundang. Orang tua, ini bukan tempatmu. Pemuda yang memimpin itu angkuh. Tanpa banyak bicara, kamu langsung menamparnya. Langsung membuatnya terpental. Kami adalah orang-orang dari sekte Zhengyuan, datang untuk mengambil budak wali. Kamu berani? 2 orang lainnya juga terkejut. Sialan, sombong sekali. Kamu mengeluarkan pemecah makam. Amarah meluap di hati. Kebencian muncul di keberanian. Menunggangi Afu, kamu menyerbu. Seketika, di hutan terdengar jeritan seperti babi disembelih. Jangan diinjak lagi, jangan diinjak lagi. Kotoran akan keluar. Sementara itu, jeritan seperti babi disembelih dari 3 orang di bawah gunung. Dengan cepat menarik perhatian para gadis di gunung kecil. Ketika mereka melihat bahwa yang dipukuli adalah orang-orang dari sekte Zhengyuan. Wajah semua orang memucat. Orang tua, jangan pukul lagi. Cepat beritahu ketua paviliun. Gadis pemimpin itu dengan panik maju untuk membujukmu. Namun, kamu sama sekali tidak menghiraukannya. Menginjak semakin bersemangat.
Ketika Nangong Chusue tiba dengan tergesa-gesa, ketiga orang malang itu sudah lebih banyak menghembuskan napas daripada menghirup. Seolah-olah mereka akan mati kapan saja. Senior, tolong berbelas kasihan. Nangong Chusue hampir pingsan karena cemas. Cih, bukan apa-apa. Lemah tapi suka pamer, kamu meludah dengan jijik. Akhirnya kamu berhenti. Nangong Chusue segera menyuruh orang untuk membantu mereka berdiri. Dan dengan panik memasukkan obat ke mulut mereka. Akhirnya nyawa mereka terselamatkan. Pemuda pemimpin itu pulih. Memandang Nangong Chusue dengan amarah membara. Dia meluapkan kemarahannya di depan banyak orang. Kejadian ini mungkin akan menjadi bahan tertawaan seumur hidupnya. Nangong Chusue, jika kamu tidak memberiku penjelasan sekarang, aku pasti akan melaporkannya ke sekte dan menghancurkan paviliun Mingyue kalian. Wajah Nangong Chusue berubah pucat dan merah. Akhirnya dia hanya bisa memaksakan senyum. Tenang saja. Kami pasti akan memberimu hasil yang memuaskan. Saat ini, kamu, orang ini, seolah-olah tidak ada apa-apa. Mendekati kelompok gadis itu. Dengan genit memperkenalkan diri. Nangong Chusue. Orang tua sialan ini. Harus diserahkan kepada kami untuk dibawa kembali ke gerbang timur untuk dihukum. Pemuda itu lagi-lagi berteriak tanpa takut mati. Selesai. Hati Nangong Chusue berdebar. Sialan. Mendengar kata-kata itu, kamu menunggangi Afu dan menyerbu. Gaya itu, seolah-olah menunggangi ribuan pasukan yang berderap. Pemuda itu belum sempat bereaksi. Sudah kamu cambuk ke udara dengan pedang. Bedanya, kali ini kamu jelas berniat membunuh. Plak! Di udara terdengar serangkaian suara retakan seperti petasan. Jeritan pemuda itu segera menghilang, dan sesosok tubuh yang berlumuran darah jatuh dengan keras di depan dua orang lainnya. Depan. Kaki mereka lemas dan langsung berlutut. Selesai sudah, selesai sudah. Kepala Nangong Chusue berdengung, lalu dia duduk. Aku di sini untuk pensiun. Kalian datang ke sini untuk membuat masalah. 7. Kamu memutar mata dengan jijik. Saat itu juga, ekspresi Nangong Chusue tiba-tiba menjadi sangat tegas. Dia menatap dua orang yang tersisa dan berkata dengan tegas. Mulai sekarang, paviliun Mingyue tidak lagi bergantung pada sekte Zheng Yuan. Semua perjanjian dibatalkan. Termasuk 100 dinglu setiap 3 tahun. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat membeku. Kemudian para gadis menangis dan berlutut di tanah. Mereka tahu apa artinya melepaskan diri dari sekte Zheng Yuan. Mereka semua menyatakan kesediaan mereka untuk mengorbankan diri menjadi dinglu. Melihat para gadis yang menangis terseduh-seduh, kamu merasa tidak enak. Memutuskan untuk mengurus masalah ini. Dari mulut Nangong Chusue, kamu akhirnya mengerti apa itu dinglu. Mereka yang dibudidayakan dengan metode khusus. Khusus digunakan untuk kultivasi ganda guna meningkatkan kekuatan orang lain. Setelah digunakan, nasib terbaik adalah menjadi manusia biasa. Yang kurang beruntung akan diperlakukan sebagai mainan. Dan akhirnya mati tragis. Bang! Nangong Chusue berlutut padamu. Dahinya berdarah. Senior, mohon selamatkan anak-anak ini. Kamu mengangkatnya tanpa ekspresi. Lalu berbalik ke arah sekte Zheng Yuan. Suara kedua orang itu sangat tenang dan menakutkan. Kembali dan beritahu pemimpin sekte kalian. 10 hari kemudian, bawa orang-orang. Dan dengan ketulusan datang ke paviliun Mingyue untuk menyelesaikan masalah ini. Jika berani tidak datang, aku akan pergi ke sekte Zheng Yuan dan membunuh semuanya. Betapa sombong dan angkuhnya ini. Sebelum pergi, kamu menambahkan kalimat dengan jahat. 1 orang cukup untuk mengirim surat. Kalian berdua bertarung 1 lawan 1, yang selamat akan kembali. Dalam keputusasaan, keduanya bertarung seperti binatang buas. Pemimpin sekte Zheng Yuan, Bai Liuze, sedang berdiskusi dengan 9 penguasa puncak dan penatua penegak hukum Luoran. Setelah pertemuan tentang perubahan abnormal mata keistimewaan, Luoran melaporkan kejadian di paviliun Mingyue. Bai Liuze dengan santai memerintahkanmu untuk menanganinya. Singkirkan secepatnya. Banyak hal yang terjadi, tidak boleh ada variabel lagi. 1 kalimat menentukan nasib puluhan ribu orang di paviliun Mingyue. Pada hari ini, sekte Zheng Yuan mengirimkan kartu as mereka, pasukan Long Yuan, berbaris megah menuju paviliun Mingyue. Pada saat yang sama, di lebih dari 30 sekte yang dimusnahkan di alam rahasia Daun Maple juga berkumpul di bawah aliansi sekte Wansho. Lebih dari 2.000 orang dengan aura membunuh bergegas menuju paviliun Mingyue. Situasi kembali memanas. Senior, gawat. Banyak kultivator datang ke arah kita. Kamu sedang makan siang. Mendengar ini, kamu langsung marah, bajingan. Tidak datang lebih awal atau lebih lambat. Justru datang saat makan.
Maka, kamu menyuruh dua pelayan kecil membawa hotpot ke depan gerbang gunung. Memutuskan untuk makan sambil membantai orang. Tak disangka, Nangong Chusue benar-benar mengirim penatua agung. Karakter ketiga terkuat di dunia, Kuyo Uran. Untuk memainkan musik kecil untuk menghiburmu. Kamu mendengarkan kecantikan bermain musik di depan gerbang gunung. Minum anggur dan makan hotpot. Sangat santai. Saat itu juga, suara gemuruh seperti guntur mengganggu kesenanganmu. Nangong Chusue, keluar. Apakah kamu sopan? Kamu mengambil sumpit tanpa ekspresi. Mencelupkan setetes minyak cabai dan menjentikannya dengan lembut. Swos. Pemimpin itu belum selesai bicara. Seberkas merah menembus mulutnya. Dan keluar dari belakang kepalanya. Pemimpin itu tewas seketika. Mati dengan mata terbuka. Di mulutnya masih tersisa bau minyak cabai. Pasukan besar itu terkejut oleh kemarahan aneh ini. Dan menghentikan langkah mereka. Detik berikutnya, di bawah tatapan ngeri semua orang, kamu perlahan bangkit. Seketika, langit dan bumi kehilangan warnanya. Tekanan tak terlihat turun dari langit. Menekan lebih dari 2.000 orang ke tanah. Tidak bisa bergerak. Bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Kamu seperti petani tua yang sedang berjalan-jalan. Berjalan perlahan ke depan mereka. Jika berbuat salah, harus mengakuinya. Harus siap menerima pukulan. Kamu menghela napas. Menarik pedang kayu dari pinggangnya dan menusukkannya dengan kuat ke tanah. Lalu berbalik dan berjalan kembali ke meja makan. Begitu suara Jie Ditong selesai. Dengan pedang kayu sebagai pusatnya. Tanah mulai bergelombang dan meledak seperti ombak. Aura pedang hitam berputar. Puing-puing batu dan lebih dari 2.000 nyawa itu. Membentuk tornado hitam raksasa. Mengamuk di udara. Yang lebih aneh lagi adalah, di bawah tebasan aura pedang yang sangat tajam itu, tubuh semua orang hancur berkeping-keping. Hanya kepala-kepala saja yang masih mempertahankan ekspresi. Sangat kesakitan dan putus asa sebelum mati. Akhirnya tornado menghilang. Daging dan darah yang bertebaran di langit berkumpul menjadi bola daging raksasa. Kepala-kepala itu tertanam di permukaan bola daging. Bola daging itu jatuh dari langit. Dan pedang kayu itu terbang secara otomatis ke titik jatuh. Menopangnya dengan gagang pedang. Sejak saat itu, di depan gerbang gunung paviliun bulan cerah, muncul sebuah penanda yang menakutkan. Setelah ini selesai, biarkan benda ini berdiri di sini untuk menakuti orang juga bagus. Kamu melihat bola mayat raksasa di depanmu ini, yang terbuat dari daging dan darah lebih dari 2.000 orang. Memutar bola mata. Hei, kenapa kalian semua muntah? Hanya Nangong Chusue yang menahan diri. Dan membungkuk hormat padamu. Semua urusan terserah senior. Aku suka wanita sepertimu. Kamu mengangguk puas. Wanita ini tahu kapan harus maju dan mundur, tahu mana yang benar dan salah. Tahu mana yang harus diambil dan dibuang, sangat bijaksana. Adalah orang yang bisa mencapai hal-hal besar. Nangong Chusue mendengar itu, wajah kecilnya memerah. Bahkan sedikit salah paham. Sudah. Kamu berpikir kemana? Kamu tersenyum kecut, barangku sudah hampir rusak. Meskipun Nangong Chusue sedikit kecewa. Tapi pada saat ini dia bertekad, sebelum kamu pergi, harus memperkuat paviliun bulan cerah dengan segala cara. Setelah itu, semua orang bubar. Kamu dengan santai melanjutkan makan hotpot. Suara kecapi Suyouran juga kembali normal. Hong Ye Zhenren bahkan dengan genit mendekat. Menanyakan apakah kamu kedinginan saat tidur di malam hari. Gadis pelayan di samping menggertakkan gigi karena marah. Dengan senyum kecut, dia menepuk pantatnya. 1 kali. Mengusirnya. Keledai ingin pulang. Lama kemudian, kamu tiba-tiba mengucapkan kalimat ini. Hah? Demam? Afu terlihat bingung. Kamu berbicara dengan sangat lancar. Kamu menangkap Afu dan duduk di pantatnya. Di atas kepalanya, serangkaian kentut keras yang mengguncang bumi. Hampir membuatnya pingsan di tempat. Akhirnya, di bawah serangan biokimiamu. Afu menyerah dan kembali. Mungkin di kuil perunggu ada cara untuk melanggar sumpah. Tepat pada saat ini, Kaisar mulai bergetar dengan ritmis. Sebuah pasukan yang dilengkapi dengan baik dan kuat seperti gunung muncul di Cakrawala. Pasukan naga Yuan Zheng Yuanzong telah tiba. Kamu sudah kehilangan minat. Tidak ingin lagi membawa orang. Hanya menulis 2 karakter besar di tanah secara acak. Lalu membiarkan Afu membawa panci dan piring. Dan kembali ke gunung sendirian. Ketika Luoran memimpin pasukan naga Yuan tiba, dia hanya melihat bola mayat raksasa di depan gerbang gunung. Dan 2 karakter besar yang miring di tanah. Menunggu, Luoran tertawa karena marah. Sudah berapa tahun
Zheng Yuanzong belum pernah menerima provokasi seperti ini. Tapi dia yang berhati-hati tidak bertindak gegabah. Melainkan memerintahkan, karena dia menyuruh kita menunggu. Maka kita akan menunggu. Di malam hari, hujan deras turun. Luoran dan pasukan naganya hanya menunggu diam-diam semalaman di tengah hujan deras. Senior, orang-orang Zheng Yuanzong sudah berada di kaki gunung semalaman. Keesokan paginya, Nangong Chusui datang mencarimu. Tidak ada mood untuk bersinar beberapa hari lagi. Sambil melakukan senam pagi. Kamu memerintahkannya, oh ya. Carikan aku beberapa buku pengantar kultivasi. Dan carikan seorang gadis pelayan yang pandai bicara. Untuk mengajariku. Tak lama kemudian, Bai Linlin datang. Di depan semua orang. Kamu dengan bangga mengambil batu bintang langit penguji bakat. Saat itu, prak. Detik berikutnya, batu itu langsung pecah. Bagaimana? Bakat kakek ini luar biasa, kan? Tak disangka, Hongye Zhenren malah tertawa terbahak-bahak melihat kakek. Bakatmu ini? Bukanlah berlebihan jika dikatakan unik di benua Tianyuan. Tubuh hegemon 5 elemen legendaris. Sejak zaman kuno hanya satu orang yang berhasil menguasainya. Ternyata, meskipun tubuh hegemon 5 elemen terdengar hebat, namun latihannya tidak hanya membutuhkan sumber daya yang sangat besar, tetapi juga sangat mudah mengalami penyimpangan kultivasi. Efektivitas biayanya sangat rendah. Kamu mendengarnya, tapi tidak peduli. Malas berlatih? Langsung rebahan saja, bukankah indah? Pada saat kritis, Afu melompat keluar lagi. Hehehe. Orang lain tidak bisa, bukan berarti kamu tidak bisa. Selama aku berhasil menginvasi dunia besar ini, menggunakan sumber daya seluruh dunia untuk mendukungmu sendiri. Masih takut tidak berhasil? Kamu menendangnya terbang. Saat kamu berfantasi tentang masa depan indah menggunakan tubuh yang kembali muda. Untuk mendapatkan 100 istri. Bai Linlin melesat berdiri dengan wajah pucat. Senior, gawat. Murid yang pergi ke sekte 100 bunga untuk membuat pil mengalami kecelakaan. Suasana di aula kesadaran mencekam. Ketika kamu tiba, gadis kecil Lin Xiao-Xiao yang selalu tersenyum. Dan seperti dua anak kucing itu, telah menjadi mayat dingin. Dia mengerahkan sisa kekuatannya yang terakhir. Membawa kembali bahan-bahan untuk pil permajaan yang dibuat untukmu. Kamu dengan lembut menutup matanya. Suaramu dingin, akan ada yang menemanimu mati. Dari Nangong Chusui, kamu mengetahui. Mereka disergap oleh kultivator jahat di Pantai Bulan Hitam. Kamu membawa Bai Li dan Hongye Zhenren langsung ke Pantai Bulan Hitam. Di sana hanya tersisa mayat-mayat yang hancur berserakan. Senior, ada yang tidak beres. Hongye Zhenren segera menemukan keanehan. Kultivator jahat di sini tidak akan menyakitimu. Tidak pernah membunuh sampai habis. Dan racun pada mayat ini adalah kaca hijau dari Gua 72 Dewa. Gua 72 Dewa. Hati Bai Linlin dan yang lainnya berdebar. Itu adalah pemimpin jalan sesat di seluruh benua Tianyuan. Sementara itu, kamu mengangkat mata melihat pegunungan di sekitarnya. Menancapkan ranting di pinggangmu dengan keras ke tanah. Melihat 3 malapetaka. Saat itu, pedangki jaring laba-laba hitam menutupi seluruh tanah. Meluas ke pegunungan dalam. Tidak lama kemudian, ratusan kultivator jahat dengan ekspresi kosong. Seperti mayat hidup. Ditarik oleh benang laba-laba tak terlihat. Keluar dari gunung. Di antaranya ada 6 ahli tingkat tinggi yang hancur. Dari mulut mereka, kamu mengetahui bahwa orang-orang dari Gua 72 Dewa menyewa pembunuh. Karena kalian terlibat, maka kalian bisa mati. Kamu mencabut ranting dan melemparkannya ke tengah sungai kecil di dekatnya. Semua kultivator jahat yang dikendalikan berjalan tanpa sadar ke sana. Membentuk lingkaran, boom. Detik berikutnya, ratusan kultivator meledak secara bersamaan. Awan jamur hitam raksasa membubung ke langit. Gelombang kejut yang mengerikan meratakan area seluas 10 li. Ini adalah malapetaka manusia. Mengendalikan orang hidup dengan pedang ki. Lalu meledakkan mereka. Kekuatannya sebanding dengan bom nuklir. Setelah ledakan, kamu menyerahkan ranting yang utuh itu kepada Bai Linlin. Kalian kembali dulu. Jika bertemu pembuat masalah, bunuh saja dia. 2 hari kemudian, kamu dan Hongye Zhenren tiba di kota Baifeng, muara laut Weimian. Melihat jalanan yang ramai, Hongye Zhenren mengusulkan, Senior, bagaimana kalau kita bertanya ke kediaman penguasa kota? Rawa Yunmeng pasti tahu. Lokasi pasti Gua 72 Dewa. Saat itu, di depan kediaman penguasa kota, banyak orang berkumpul. Membicarakan pengumuman perekrutan penjaga baru di dinding kapal dagang Rawa Yunmeng. Akhir-akhir ini sering diganggu oleh Gua 72 Dewa. Sedang merekrut orang dengan harga tinggi.
Kamu punya ide. Pergi temui pemimpin mereka untuk bicara. Aku akan memusnahkan gua 72 dewa. Berapa banyak yang bisa mereka berikan? Oh, kenapa aku tidak memikirkannya? Hong Ye Zhenren menepuk kepalanya. Penguasa kota adalah seorang pria tua gemuk. Ketika melihatmu dan Hong Ye Zhenren, meskipun ada sedikit kekecewaan di matanya, dia tetap menyambut kalian dengan antusias. Tidak perlu. Kirim seseorang yang tahu jalan, segera berlayar. Kamu tidak suka basa-basi. Langsung ke intinya, memusnahkan gua 72 dewa. Berapa yang kalian berikan, Yun Mengze? Sang penguasa kota ragu-ragu dan akhirnya menawarkan 2 juta. Makanan ringan berkualitas tinggi, harga pas 4 juta. Kamu langsung melipat gandakannya. Yang tak disangka adalah, penguasa kota gemuk ini, di bawah tekananmu, malah mulai menawar denganmu. Akhirnya, dia tunduk pada aura dominanmu. Dengan gemetar dia menyetujuinya. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Lagi pula, tidak ada ruginya. Jika berhasil, Yun Mengze akan menyingkirkan duri dalam daging. Ketika kalian menunggu di kedai mie di dermaga, datanglah 4 orang pemandu. 4 bersaudara keluarga Wang. Kakak tertua yang memimpin, Wang Shoui, adalah seorang pria kekar. Begitu masuk, dia langsung berteriak-teriak. Namun, sebelum dia selesai bicara, dia sudah terpental oleh tamparanmu. Menabrak dinding hingga jebol. Silakan tamu berikutnya yang bisa bicara. Kamu mengambil mangkukmu dan melanjutkan minum sup. 3 orang yang tersisa ketakutan sampai tidak berani bernapas. Saat berlayar, orang-orang di tepi pantai berbisik-bisik. Mereka semua tahu bahwa begitu 4 bersaudara keluarga Wang berlayar, pasti untuk mencari gua 72 dewa. Konon, gua 72 dewa ini sebenarnya terkait dengan 2 sekte besar lainnya. Kata-kata ini tidak bisa diucapkan sembarangan. Coba kalian pikirkan. Jika tidak ada sekte lain yang mendukung mereka di belakang, bagaimana mungkin mereka bisa hidup begitu nyaman di bawah hidung Yun Mengze? Hidup begitu nyaman di bawah hidung Mengze. Perahu kecil melaju kencang di laut selama 2 hari. Pada tengah malam hari ketiga, kalian tiba di area Laut Hitam. 4 bersaudara keluarga Wang mulai menggunakan kompas warisan keluarga untuk menentukan lokasi gua dewa. Tepat pada saat ini, seekor monster laut bertenaga 8 mengangkat gelombang raksasa, membuka mulutnya yang lebar dan mengaum ke arah kalian. Saudara-saudari keluarga Wang langsung putus asa. Pada saat genting, kamu hanya mengucapkan satu kata dengan tenang, pergi. Monster laut yang tak terkalahkan itu benar-benar berbalik dan lari seolah melihat hantu. Semua orang selamat dari maut. Melihatmu lagi, mata mereka sudah penuh dengan rasa hormat. Lokasi sudah ditentukan, 3.500 li ke arah tenggara. Sebelum Wang Shouyue selesai bicara, kamu sudah menghilang dari haluan kapal. Pergi sendirian. Kamu tiba di area laut target. Bagian bawah diselimuti kabut tebal. Itulah lokasi formasi alami. Dengan lembut mengangkat tangan, kamu memadatkan gumpalan energi pedang. Berubah menjadi lubang hitam kecil dan melesat ke bawah. Pedang itu seperti angin, dengan santai menembus formasi dan mendarat di pulau. Kemudian kamu menjentikan jari. Seketika, lubang hitam kecil yang melayang di atas kabut tebal meledak dengan daya isap yang besar, menelan seluruh kabut yang melindungi gugusan pulau. Pulau itu menjadi kacau balau. Banyak kultivator jahat terbang ke langit sambil mengumpat. Namun, mereka ketakutan setengah mati oleh pemandangan di depan mata. Kamu menjentikan jari lagi, bubarlah. Bilah angin hitam tak terlihat melesat keluar dari lubang hitam, melayang keluar dari dalam, seperti meteor yang mengejar bulan. Seketika mengiris leher semua kultivator di udara. Kepala-kepala berjatuhan seperti pangsit. Kamu memerintahkan Afu untuk mengumpulkan kepala-kepala itu. Sementara kamu berjalan ke dalam pulau dengan tangan di belakang punggung. Setiap langkah yang kamu ambil, bilah angin melesat keluar, memanen nyawa tanpa ampun. Akhirnya kamu berhenti di depan sebuah gua besar. Di dalamnya bersembunyi sekelompok kultivator jahat yang gemetar ketakutan. Dari mulut mereka, kamu mengetahui bahwa sekte Wansho membayar penduduk asli pulau itu untuk membunuh murid-murid pavilion Mingyue. Baiklah, membunuh demi uang adalah alasan yang bagus. Kamu bangkit dan menepuk-nepuk debu. Kebetulan aku juga mendapat tugas. 4 juta makanan ringan berkualitas tinggi untuk memusnahkan gua dewa kalian. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Haha, ingin kami menemanimu mati? Pria parubaya itu tertawa gila dalam keputusasaan. Kamu telah menghancurkan formasi, membangunkan dewa sejati di sini. Seluruh benua Tianyuan akan menghadapi bencana besar. Sebelum kata-katanya selesai, seluruh gugusan pulau bergetar hebat. Angin kencang bertiup. Bayangan hitam ramping muncul dan menghilang dalam angin.
Ding! Misi sampingan khusus dimulai. Feng Ling terbangun. Jangan main-main dengan benang hitam itu. Kemari kau. Kamu berteriak tidak sabar ke arah bayangan itu. Bayangan hitam itu jelas marah. Berteleportasi di depanmu. Setelah menangkap dengan satu telapak tangan, ia mengeluarkan perintah abadi. Menampar wajahnya dengan satu tamparan. Lalu serangkaian tamparan keras bolak-balik. Langsung membuatnya terdiam. Aku Feng Ling. Bagaimana kau bisa menyentuhku? Bayangan hitam bertanya dengan suara menangis. Di bawah kekuasaanmu yang menindas. Feng Ling akhirnya menyerah. Saat kau kembali ke perahu kecil. Semua orang mengira kau gagal. Bersiap untuk kabur. Kabur kenapa? Sudah beres, kau melambaikan tangan. Tentu saja semua orang tidak percaya. Baru 1 jam berlalu. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan puluhan ribu kultivator jahat? Namun, saat kau berbicara, langit dan awan tiba-tiba berubah. Awan petir merah darah. Berkumpul kembali dengan kecepatan yang terlihat jelas. Gemuruh. Petir merah bergulir di antara awan. Tekanan langit yang mengerikan membuat semua orang sesak napas. Ini adalah kesengsaraan petir pemusnah dewa. Suara Hongye Zhenren bergetar. Pada saat ini, Afu yang sedang mengumpulkan kepala di pulau. Memperhatikan langit. Wahahaha, datang. Datang. Dia sangat senang sampai matanya hampir keluar. Feng Ling di samping tidak memiliki mentalitas seperti dia. Merasakan kekuatan langit yang mengerikan itu. Dia ketakutan sampai berjongkok di tanah dan terus mengusap air mata. Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak perlu kesengsaraan petir pemusnah dewa untuk menyambarku, kan? 7. Afu menendangnya dengan jijik. Kelinci kecil, selesaikan mengumpulkan kepala dengan baik. Jika kurang 1, kulitmu akan kukupas. Setelah itu, dia berubah menjadi cahaya merah dan menghilang. Feng Ling tertegun sesaat. Baru kemudian dia menyadari. Kesengsaraan petir ini bukan untuknya. Cih, orang tua busuk itu. Pantas saja. Dia meludah dengan keras. Dan juga berubah menjadi cahaya mengalir dan kabur. Kalian pergi duluan. Hongye kecil menunggumu di dermaga Bai Feng. Menggerakkan tubuhnya. Kau memerintahkannya dengan santai. Dalam sekejap, jantung Hongye Zhenren berhenti berdetak. Baru kemudian dia menyadari. Kesengsaraan petir yang menghancurkan dunia ini ternyata ditujukan padamu. Sejak zaman kuno. Belum pernah ada yang selamat dari kesengsaraan petir pemusnah dewa. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi tenggorokannya terasa kering. Tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Kau menginjakkan kaki dengan ringan. Mengirim perahu kecil sejauh ribuan mil dengan energi pedang. Senior, pastikan untuk kembali dengan selamat. Hongye Zhenren berbaring di haluan perahu. Berteriak dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, para ahli top dari seluruh benua Tianyuan terkejut oleh anomali ini. Puncak Butian di selatan. Pulau Penglai di timur. Keluarga kuno di barat. Puncak Kunlun di utara. Tatapan yang dalam dan tak terduga. Semua tertuju ke arah Laut Weimian. Kesengsaraan petir pemusnah dewa, sepertinya aku harus keluar. Dimulai. Orang tua itu, hajar dia. Aku akan mencuri bebek. Suara Afu yang riang. Bergema di benakmu. Kau tidak peduli padanya. Hanya mengangkat mata ke langit. Pusaran awan petir di malam hari terasa begitu dekat. Kau mengulurkan tangan dan mengait ke bawah. Dalam sekejap, seluruh lautan bergejolak hebat, puluhan. Pilar air raksasa seperti naga membumbung ke langit. Menarikmu langsung ke awan. Afu si gila hampir menangis, jangan menyerang duluan. Tubuhmu tidak akan sanggup menahannya. Namun, kau hanya tersenyum meremehkan. Boom! Seolah terprovokasi oleh senyummu. Petir pemusnah dewa pertama. Berubah menjadi naga petir merah yang mengerikan. Dengan kekuatan penghancur dunia, ia meraung ke bawah. Tepat saat naga petir hendak menyentuh kepalamu. Mata keruhmu tiba-tiba terbuka lebar. HMPH. Energi pedang hitam pekat menyembur keluar. Mewarnai separuh langit menjadi hitam pekat. Kau mengulurkan tanganmu yang keriput. Mencekik tenggorokan naga petir itu dengan paksa. HMPH. Apa kau pikir pil kekuatan 100.000 tahunku sia-sia? Kau mendengus dingin. Otot lenganmu tiba-tiba membesar dan meledak. Kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi meledak. Ternyata naga petir raksasa itu terkoyak hidup-hidup menjadi 2 bagian. Jangan main-main. Gunakan pedang, gunakan pedang. Suara Afu terdengar seperti ingin menangis. Dan kamu sama sekali tidak peduli dengan yang kedua. Yang ketiga, yang ke-15, kamu dengan tangan kosong.
menghancurkan 15 benteng penghancur dewa. Namun saat ini,